Selamat datang di Detik Sore. Halo, nggak cuma hore-hore. Guys, hari ini ada yang baru guys. Biasanya tuh sama Pocut sama Eiza. Sekarang kita punya Tring. Quincy. Halo Ini semuanya. ada backsound-backsoundnya nih, Tring gitu kan. Ting 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 ting. Nah, kita bikin sendiri aja. Quincy apa kabar? Baik, Afif apa kabar? Alhamdulillah baik Quincy di cuaca yang cukup panas sebenarnya. Panas banget ya. Berapa hari belakangan ini ya? Iya ya, tapi di Tangerang hujan sih di rumahku. Oh, Tangerang hujan? Hmm. Nggak sampai Jakarta berarti. Jakarta kemarin berapa kali sempat hujan emang. Tapi di tengah yang panas tuh kayaknya bukan cuaca doang sih. Apa aja tuh yang panas? Politik global tuh panas. Duh. Iya kan? Dompet panas. Wah, itu apa lagi? Tanggal segini. Tanggal 22. Ini kalau di sini gajiannya masih 28. Oh, masih 6 hari jauh lagi. ya? Berarti masih 6 hari lagi puasa lah kira-kira. Sedih Sabar ya. banget ya. Tapi Detikers tenang aja. Sebenarnya di tengah panasnya cuaca dan politik global itu pasti selalu ada peluang. Peluang investasi ya kan. Betul. Karena kan kalau ya gue sebenarnya baru coba-coba juga sih Quincy. Oh, Karena iya? memang namanya investasi kan tuh nggak ada kata terlambat ya kan. Iya, benar. Quincy coba investasi juga. Dulu pernah nyoba Apa tuh? deposito BPR, investasi juga kan? Oh Instrumen iya, deposito. investasi, iya. Ada lagunya kan tuh, deposito. Itu Despacito. Bener lagi. Tapi Detikers, kita juga sekarang mau ngomongin soal risiko dan peluang investasi di tengah panasnya politik global. Kita nggak cuma berdua, kita ada praktisi perencanaan keuangan yaitu Pak Rifan Firmansyah. Selamat Halo, sore Pak Rifan. Halo, sore. Deketin lagi Pak, Mika maaf. Nah, Oke, sorry. Selamat sore Mas Afif, Mbak Quincy. Iya. Selamat sore semuanya. Pak Rifan apa kabar Pak? Baik. Baik, alhamdulillah. baik. Alhamdulillah ya. Tapi bener kan Pak, lagi panas banget kan Pak? Lagi panas Itu dalam yang lagi nggak beberapa baik ya. waktu terakhir ya. Mm-mm. Tapi kan walaupun panas-panas kita bisa nyari opportunity di situ. Gimana cara kita merencanakan keuangan kita itu bisa riding sama volatility, sama setiap kondisi kita perlu membuat strategi. Nah, itu dia. Itu yang kita pengen kulik dari Bapak. Betul Pak. sebetulnya. Kira-kira pakai 442 433 nih Pak. Main bola dong strategi ya. Oh, itu aku ngerti. Patrick Kluivert out dong kalau gitu. Baik, Pak Firman, Pak Rifan maaf. Memang di kondisi sekarang ini kan memang global nih kayak lagi ini ya, nggak tentu Quincy ya. Kayak perang dagang tuh. Trump itu berapa kali matok, tapi akhirnya dicabut. Oh iya. Terus iya. sama emas tuh sempet naik banget. turun lagi. Tiba-tiba turun 177.000 kalau nggak salah. Tapi memang di kondisi politik global seperti ini Pak, seberapa pengaruhnya sih Pak sama keuangan pribadi kita gitu? Oke. Mungkin pertama kali kita mesti memahami ya, kenapa sih ada seperti ini dan sesuatu yang terjadi di belahan dunia lain kok bisa berpengaruh ke kehidupan sehari-hari kita gitu. Transmisinya itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya landscape global itu kalau bisa kita analogikan secara sederhana gitu ya, mungkin kita bisa bayangkan ada satu kolam. Kolam yang besar dan terkoneksi antara satu dan lainnya gitu. Oke. Nah, kita bayangkan di sisi kolam yang jauh sebelah sana itu ada yang ibaratnya ngaduk-ngaduk kolamnya. Nah, ngaduk-ngaduk kolam itu kan ada gerombangnya, ada riak-riaknya. Nah, menimbulkan riak gitu kan. Nah, semakin besar orang yang ngaduk-ngaduknya, semakin besar tenaganya itu kan riaknya semakin besar. Nah, riak itu kan bisa sampai ke sisi kolam yang lain-lain, yang sebelah kiri, sebelah kanan, bahkan yang jauh sebelah sana. Tergantung dari seberapa besar gelombang dan adukannya tadi. Nah, kalau misalkan kita di dunia nyata ini, adukan itu bisa dibilang kayak misalkan perubahan sikap politik gitu ya, terus perubahan kebijakan ekonomi, perdagangan. Nah, gelombang itu bisa kita analogikan sebagai efeknya itu ke sisi sebelah sana, sebelah kiri, sebelah kanan itu seperti apa. Misalkan bisa jadi efeknya kok tiba-tiba kurs kita melemah sehingga harus dilakukan intervensi dari sisi kebijakan ekonomi. Adanya misalkan kok kenapa kita harus melakukan adjustment dari sisi bunga acuan dari BI yang hari ini tadi barusan ada pengumuman dari BI, ada RDG dan hari ini kelihatannya konsensus agak salah nih. Karena kalau kita lihat konsensus harusnya ada pemotongan suku bunga lagi, tapi ternyata BI memutuskan untuk di hold, untuk ditetap gitu ya di 475. Nah, ini kenapa sampai seperti ini? Karena tadi ada efek dari sisi global. Nah, kita tahu ada Trump ya di Amerika yang sudah menerapkan kebijakan proteksionisme dengan menetapkan tarif gitu ya untuk barang-barang yang masuk ke Amerika. Nah, ini sebenarnya suatu kebijakan yang bisa dibilang nggak baru-baru amat.
Karena tahun 2008 dulu juga pernah dilakukan dengan adanya pas saat Trump jadi presiden dulu dia menerapkan kebijakan tarif, tapi pada saat itu lebih ke Cina kan. Oke. Nah yang episode sekarang itu banyak negara yang dikenakan termasuk kita di Indonesia. Nah efeknya jadi kayak wah pertumbuhan kita bisa terpengaruh karena kan gimana pun antara satu negara dengan negara lain itu semakin terkoneksi gitu ya. Jadi apa yang terjadi di Amerika juga akan mempengaruhi di kita dan di negara-negara lain. Misalkan kalau misalkan Amerika tadi menerapkan tarif, berarti eksportir dari Indonesia yang akan masuk ke US kan jadi nggak sebebas dulu. Jadi harganya lebih mahal nanti di US. Nah kalau ada barang sejenis yang masuk dari negara lain dan tidak dikenakan tarif misalkan, nah ini barang kita jadi nggak laku kan. Iya. Nah efeknya jadi ekspor kita melambat, pertumbuhan juga bisa kena dampaknya gitu. Jadi seperti itu transmisinya. Nah kalau misalkan terjadi gejolak geopolitik itu waktu itu kemarin sempat perang Iran Israel di awal-awal tahun ya. Ya. Kalau nggak salah di Maret atau Februari kemarin, efeknya kan orang takut nih. Ini harga minyak seperti apa? Jangan-jangan harga minyak bisa naik jauh tinggi gitu. Nah itu kekhawatiran itu bisa berdampak ke kita. Ketika harga ada perang di sana di negara penghasil minyak itu, lalu harga minyaknya naik, ya mau nggak mau harga minyak di kita juga jadi ikutan naik. Akibatnya spending kita untuk beli bensin kan juga jadi tambah gitu. Budgetnya harus dinaikkan. Seperti itu sih. Jadi ada apa yang terjadi di luar sana itu pasti ada efeknya. Tapi efek itu kan tidak selalu negatif ya. Bisa juga ada positifnya. Misalkan ada pernah terjadi harga komoditi naik banyak gitu ya. Nah itu positif buat Indonesia karena sebagian besar ekspor kita itu terkait dengan komoditi related, batu bara, CPO gitu ya. Jadi buat kita itu sebenarnya bagus. Nah kayak gitu kita harus coba melihat kondisinya seperti apa sih gitu. Gitu. Nah kalau misalnya ya kan bisa dibilang juga sekarang ketidakpastian begitu ya ekonomi global ya. Langkah apa sih yang bisa kita lakukan gitu, maksudnya masyarakat lakukan untuk menjaga cash flow-nya Pak? Karena kok tadi Bapak bilang kan memang ya kejadian di Amerika sama China gitu, cuman kita mungkin masyarakat kita udah pinter sekarang Quincy ya. Maksudnya dulu kan kita kan yang ribut Amerika sama China kita nggak kena, tapi tahu-tahu ya itu rupiah Kita melemah, iya kan bisa terdampak juga. Apa yang bisa kita lakukan Pak untuk menjaga cash flow? Nah sebenarnya yang perlu dilakukan buat diri kita ini harus disiplin sih dalam manage cash flow. Jadi bukan berarti pelit ya, maksudnya spending masih boleh lah, ngopi-ngopi gitu ya. Mindful aja tapi. Nah tapi harus main pedal boleh nggak Pak? boleh aja. Sekali-sekali lah. Sekali-kali. Kalau dibayarin boleh. Kalau dibayarin iya itu sih. Jangan sampai jam 3 pagi juga main pedal ya. Kok jadi atlet? Saking penuhnya ya. Penuhnya katanya. iya. Oh ngantri. Susahnya. Iya. Iya. Waiting list. Nah sebenarnya kita boleh saja, sangat boleh malah punya hobi, punya ibaratnya punya kesenangan gitu untuk spending segala macam. Tapi yang paling penting adalah gimana kita menjaga disiplin pemasukan dan pengeluaran kita gitu. Supaya apa? Ketika kita sudah mulai disiplin dalam melakukan manage cash flow itu, jadi suatu saat terjadi sesuatu gitu ya, kondisi-kondisi yang di luar keinginan kita, tadi ada resiko segala macam, setidaknya kita sudah punya buffer, punya bantalan, ada tabungan, misalkan kalau punya investasi gitu ya, jadi punya bantalan lah. Jadi sebenarnya mungkin yang perlu dilakukan adalah kita bisa yaitu bikin budgeting secara sederhana aja. Kalau zaman dulu mungkin saya diajarkannya dipisah di amplop-amplop. Oh iya. Diplot-plotin gitu ya. Jadi misalnya ini buat amplop ini buat bensin, ini buat lunch, ini buat entertainment segala macam. Nah kita harus punya komitmen, disiplin untuk menggunakan alokasi ini sesuai dengan peruntukan. Kalau udah habis ya jangan ngambil dari amplop yang lain gitu. Gitu. Jadi supaya lebih tertata perencanaannya. Gitu. Dan kita harus punya tujuan nih kita mau ngapain sih? 6 bulan ke depan kita ada apa? Mau ngapain? Ada keperluan apa? 1 tahun ke depan gitu ya. Tadi ceritanya Mbak Quincy lagi hamil ya. Nah, itu kan harus diprediksi kira-kira 2 bulan 3 bulan lagi kali ya lahiran. Nah itu kan harus disiapkan. Lalu nanti misalkan pendidikan anak segala macam. Nah itu kita harus refleksi diri
kebutuhan kita seperti apa sih dan kapasitas keuangan kita seperti apa. Oke, Gitu. oke, oke. Jadi dilihat tuh time frame-nya dan disesuaikan juga nanti kalau mau investasi kira-kira yang cocok itu kita simpan uang kita di mana gitu. Iya, Untuk iya. jangka pendek, jangka panjang itu strateginya bisa beda. Ah, Gitu. oke, oke. Tadi ngomongin soal amplop gitu, jadi kesenggol aku, Afif. Kenapa Kunsi? Karena nggak tahu kan bakal tekdung gitu ya. Oh, iya. Sementara dana pendidikan tuh kemarin sejujurnya sempat kepake buat ada bocor rumah lah karena lagi musim Oh, hujan. iya, iya, Lumayan mahal tuh perbaikan segala macam. Nah, berarti kan harus dilebihkan lagi sebenarnya ya dana daruratnya. Menurut Pak Rifan sendiri nih untuk memiliki dana darurat seberapa penting dan sebaiknya dimulai ketika pendapatan itu sudah seberapa banyak sih gitu. Iya, iya. Oke. Idealnya idealnya sebenarnya dan dana darurat ini sangat penting. Makanya idealnya ketika kita mau berinvestasi lebih baik dana darurat ini di-secure dulu Oke. gitu. Ada yang bilang 3 bulan living cost gitu. Ada yang bilang 6 bulan living cost itu ya. Jadi semakin buffer kita semakin tebal kan sebenarnya semakin aman buat kita gitu ya. Iya, iya. Nah, dana darurat itu yang disiapkan terlebih dahulu. Kalau ini udah secure baru mungkin bisa masuk ke tahap investasinya. Gitu. Nah, dana darurat ini disimpannya harus di instrumen yang sangat aman. Ya. Sangat liquid, artinya liquid itu mudah dicairkan. Kita perlu kapan itu gampang dicairkannya. Jangan sampai dana darurat Masih dibeliin ngendep. rumah gitu. Oh, Gas kan iya. susah jualnya. Jadinya disko darurat yang ada itu. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi instrumen investasi itu banyak sekali macamnya. Ya. Kayak reksadana gitu termasuk ya, Pak? Bisa. Kalau dana darurat bisa di reksadana pendapatan pasar uang Pasar misalkan. uang. Yang pasar uang itu kita sekarang ada kebutuhan, kita submit ke MI gitu ya, mau diambil, ya besok uangnya bisa cair. Jadi cuma T1 biasanya bisa cair Oke, kalau oke, oke. pasar uang. Atau misalkan cuma di tabungan atau di deposito jangka pendek gitu Iya, ya, iya, iya. yang kapan aja kita perlu bisa dicairkan. Oh, oke. Nah tadi ada pertanyaan kapan kita mulai menyiapkan dana darurat gitu kan? Nah sebenarnya menurut saya sih nggak ada yang ideal ya berapa banyak ketika misalnya gaji kita ya berapa nih untuk mulai menyiapkan gitu ya. Ya bisa disiapkan segera sih gitu. Tapi kan masalahnya setiap orang kapasitasnya berbeda nih. Iya, kebutuhannya Iya kan? beda-beda juga. Betul, kebutuhannya berbeda-beda, kapasitasnya berbeda, kebutuhannya berbeda-beda. Jadi nggak ada, menurut saya sih nggak perlu yang terlalu Muluk-muluk baku ya. gitu ya atau muluk-muluk gitu ya. Sepanjang kita disiplin, taruh segala macam gitu ya untuk bisa punya buffer ketika dana darurat segala macam ya even better. Ada yang bilang misalkan dana darurat dana investasi itu harus di alokasin 30% dari iya, gaji iya, gitu iya, ya. iya. Pernah dengar ya? Pernah dengar, Iya, pernah dengar. pernah. Atau ada yang 20% dari gaji. Ya sah-sah aja, tapi kan kita balik lagi satu ke kapasitasnya, yang Iya. kedua ke kebutuhannya kan bisa beda-beda Betul. gitu. Tapi kalau begitu Pak, apakah ada perbedaan antara tabungan sama dana darurat nggak sih? Karena orang mungkin kadang masih suka sedikit Sama aja iya, kegunaannya kayak ya. abu-abu begitulah. Iya, Iya kan, iya, dana iya, darurat iya, dan tabungan iya. tuh beda nggak sih Pak sebenarnya? Ya tabungan itu kan ya bisa buat dana darurat juga gitu Oh, ya, buat oke. investasi juga bisa. Cuma mungkin untuk kalau objektifnya adalah buat investasi, better mungkin tabungannya dialokasikan ke instrumen yang Instrumen. lebih optimal. Misalnya kalau tabungan kan returnnya nggak Nggak ada Dikit berbunga banget juga. kan, Iya, dikit banget, iya, iya. tapi anytime kita butuh kan kita bisa ambil. Nah itu Betul. mungkin lebih cocok buat dana darurat kayaknya ya kalau tabungan. Tapi oke. kalau untuk kebutuhannya buat investasi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan sama profil risiko paling penting. Oh iya. Nah, Yang rendah beda-beda serendah tuh. mungkin ya. Saya, Mas Afif sama Mbak Quincy kan pasti Beda-beda. bisa beda-beda. Iya, iya. Saya suka yang agresif misalkan. Mas Iya. Alwi kan belum tentu, saya yang aman-aman aja lah gitu. Tapi atau terbalik misalkan Mbak Quincy yang ternyata yang agresif gitu, main segala macam yang itu kan ada trade off-nya. Trade off itu jadi kalau misalkan yang returnnya tinggi pasti resikonya juga tinggi. Nah, seberapa baik mengenal profil risiko kita. Nah, profil risiko ini bisa juga direlate ke tadi
objektifnya, jangka pendek, jangka menengah gitu ya. Kalau jangka pendek ya jangan yang terlalu agresif Oke. gitu. Apalagi tadi buat dana darurat gitu ya, harus yang aman-aman aja lah gitu. Iya. Jadi kalau kata teman saya ini di kantor, Hmm. beliau portfolio manager gitu, analoginya kalau investasi itu yang untungnya pengen cepet itu kayak kita naik mobil F1. Oh. Kan Ngebut. cepet banget Iya. tuh, ngebut, Hmm. bisa cepet sampai ke tujuan. Hmm. Tapi kan deg-degan juga di tengah jalan kan. Iya, iya. Bisa resikonya bisa besar lah ya. Hmm. Nah, tapi kalau yang misalkan yang less resiko itu misalkan di obligasi, di fixed income atau di money market gitu ya, di RDPU itu kayak menaik bis aja, bis kota gitu, santai. Tapi ya Oh. ke tujuannya bisa agak lebih lama tapi kan aman. Tetap Bisa nyampe. sampai- bisa sampai dengerin musik segala macam kan bisa nyaman. Nah, Iya, itu iya, iya, tergantung profil risiko kita kayak apa. Oke. Gitu. Oke. Ibarat kalau lari ada maraton, ada Iya. easy run Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Betul. Jadi- Nah, kalau instrumennya Pak Rifan, ini kan balik lagi nih soal kita di tengah politik global yang nggak menentu lah ya kan. Kadang-kadang harga emas juga tinggi gitu. Iya. Kondisi kan Iya, iya, iya. kayak hari ini tapi lagi turun nih kalau Hari nggak ini salah. lagi turun Iya. katanya. Hari lagi turun, tapi tetap di 2 jutaan lah begitu kan. Nah, instrumen investasi apa sih Pak yang masih relatif aman untuk dipilih oleh masyarakat Oke. sekarang ini? Ya memang belakangan emas jadi ini ya, jadi new hype ya. Wah, Wah, banget. gila banget sih Iya. harganya, kenaikan harganya Banget, ya. Pak. Tahun lalu mungkin cuma sejutaan ya. Iya, Pak. Iya. Saya Sekarang masih udah 2 ngerasain juta 15 ribu Pak dulu Pak. 2000 belasan. Iya, iya. Iya kan Pak, kan Iya, 11 ribuan kayak waktu itu kayak iya, wah mahal 500.000, banget nih. 400.000 zaman Iya, dulu ya. cuma sekarang tiba-tiba 2 2 juta. juta, iya. Betul. Jadi emas ini kenapa naik? Katanya sih banyak diakumulasi oleh central bank di dunia. Jadi banyak central bank itu beli-beli emas sekarang. Jadi sejak kalau nggak banyaknya itu setelah pandemi kemarin. Jadi mereka itu menggunakan emas itu sebagai reserve atau cadangan selain dari dolar. Jadi mereka mulai mengumpulkan emas untuk sebagian mengganti dolarnya gitu, cadangan dolarnya. cadangan. Makanya kalau kita hitung 10 tahun terakhir ya, demand dari central bank untuk emas itu naik sekitar 6% per tahun. Per tahun. Oh. Per tahun 6%. Tinggi dong. Tinggi. Salah satu yang terbesar kan dari Cina tuh, yang terus akumulasi emas ya. Sementara supply emas itu cuma 1% setahun. Nah, di sini ada hukum kan, supply demand. Supply demand. Demandnya semakin besar ya pasti harganya semakin naik. Iya, iya. Nah, balik lagi tadi ke pertanyaan apa sih yang aman gitu Iya, ya? Aman. instrumen. Nah, ya balik lagi tadi ke profil risiko gitu ya, tujuan pendek atau panjang atau kapan menggunakannya. Nah, kalau sekarang juga sepertinya banyak juga ya teman-teman khususnya anak muda yang mulai main kripto, udah Ya. mulai investasi di saham secara direct gitu ya. Mhm. Nah, pilihannya juga ada sebenarnya kalau mau belajar investasi itu awalnya misalkan mulai di reksadana. Oh, untuk pemula banget. Untuk pemula. Oh. Karena reksadana itu kita bisa mulai dengan nominan yang sangat kecil lah. 100.000 juga bisa. Bahkan ada beberapa reksadana yang bisa dibeli cuma 10.000. 10.000, iya. Iya, Oke. sudah. Dan keuntungannya juga di reksadana itu kita nggak ulah pusing-pusing kalau kita beli saham sendiri kan mesti dianalisa tuh. Kira-kira saham mana yang Iya, iya, iya. tiap hari diliatin Sentimennya. gitu. Nah, sentimennya terus aduh kok naik kok turun kan deg-degan segala macam. Nah, Iya. dengan reksadana itu nanti proses analisa, proses ibaratnya stock picking, pemilihan saham atau obligasinya itu sudah dilakukan oleh fund manager. Which is fund manager ini kan memang ahlinya di situ ya. Jadi ya sudah dia pasti lebih paham gitu. Let them Jadi do the bisa work lah ya. iya, Ha, ha, betul. Nah, biar aja yang dia bekerja gitu ya. Mhm. Gitu. Ada reksadana itu ada yang belakangan hype juga namanya reksadana pendapatan tetap. Selain pasar uang tadi ya, kalau pasar uang itu yang liquid dan at least return-nya nggak terlalu gede tapi di atas deposito lah bisa gitu. Ah, oke. Terus kalau fixed income itu reksadana pendapatan tetap itu apa sih isinya gitu ya? Isinya itu obligasi biasanya, surat utang, bisa surat utang pemerintah, bisa juga surat utang korporasi. Sukuk gitu ya. Sukuk bisa gitu ya. Jadi return-nya bisa lebih optimal dibanding RDPU yang pasar uang. Nah, tahun ini tuh sangat menarik sebenarnya pendapatan tetap karena ada rate cut ya, pemangkasan suku bunga dari BI tahun ini tuh sudah 125 bips atau 1,25% sudah turun. Nah, efeknya
penurunan suku bunga ini membuat harga obligasi itu naik jadinya, Oke. gitu. Karena harga obligasi itu berbanding terbalik dengan suku bunga. Kalau suku bunga turun, harga obligasinya naik. Karena obligasi ini kan kuponnya tetap, kupon itu bunganya ya, bunganya tetap. Jadi sementara yang deposito ini kan mulai turun nih, Ya. rate-nya ya. Hmm. Karena penurunan suku bunga BI, jadinya orang tuh mulai switching gitu ke obligasi. Jadi sekarang obligasi tuh rata-rata sudah double digit returnnya di tahun ini, 10%, 11% gitu Oh ya. wow. Nah, karena ini adanya perubahan kebijakan tadi, efeknya juga karena dari global tadi, globalnya uncertainty, nggak Nggak menentu lah. Iya, nggak menentu gitu ya. Terus banyak central bank di negara-negara baik itu developed market maupun emerging market itu melonggarkan kebijakan moneternya dengan menurunkan suku bunga gitu. Makanya obligasi jadi lebih outperform di tahun ini, cenderung lebih baik gitu. Di tahun ini ya. Kalau tahun ini. kira-kira menurut penerawangan seorang Bapak Rifan ini sampai tahun depan nggak akan lastingnya? Betul. Harusnya sih masih ada room ya tahun depan. Oke. Walaupun tadi di tahun ini sudah pemangkasan suku bunga itu sudah 125 basis, tapi kelihatannya room untuk bisa turun lagi itu ada. Tapi mungkin jelas nggak akan setinggi sedalam di tahun ini penurunannya. Tapi kita lihat mungkin 1-2 kali lagi sampai tahun depan sih masih kebuka ya. Karena inflasinya masih cukup rendah, lalu juga pemerintah dan BI perlu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi kelihatannya room itu masih ada. Jadi kalau belum punya gitu ya fixed income pendapatan tetap itu bisa mulai di ini sih dikoleksi sekarang. Nggak ada kata terlambat. Nah itu. Iya. Tapi apakah kalau beli emas sekarang sudah terlambat, Pak? Karena udah tinggi banget nih, iya kan? Karena betul. di ini juga Quincy di sosmed itu juga rame, jangan FOMO beli emas, iya kan? Karena bisa aja turun. Tapi yang aku tahu sih pakainya emas nggak bakal turun dalam banget sih. Iya benar. Ya, emas juga ada resiko turun. Tapi seberapa banyak turunnya? Balik lagi tadi, kalau misalkan central banknya tetap beli ya, tadi yang 6% setahun demand-nya, sementara supply-nya cuma 1%, ini global ya, juga cuma di Indonesia gitu. Ya nggak ada jalan lain, emasnya akan naik sebenarnya gitu, naik terus. Sampai tahun depan masih seperti mirip-mirip sekarang berarti nggak Pak situasinya? Ya bisa jadi. Berarti. Ada satu global house ya, bikin riset itu dia memprediksi harga emas global itu sampai 5.000-an ya, $5.000 per troy ounce. Sekarang tuh 3.000-an. Sekarang itu 4.200, 4.100 lah ya. Nah, jadi masih bisa naik gitu. Berarti nggak salah dong kalau misalnya sekarang The Tickers juga, gue udah deh nabung emas deh walaupun lagi tinggi harganya. Nggak salah juga dong Pak kalau Daripada misalnya. terlambat gitu. Nggak salah juga gitu. Apalagi untuk jangka panjang ya, misalkan Untuk jangka panjang. Buat sekolah gitu ya, sekolah anak gitu ya. Karena emas itu sebenarnya ada dua keuntungan ya. Satu itu sebagai inflation hedging. Jadi untuk menghedge inflasi. Yang kedua itu untuk sebagai mitigasi pelemahan rupiah. Jadi semakin rupiahnya nanti turun, emasnya juga bisa naikkan gitu. Karena kan dia di global itu kan di ininya per dolar ya. Gitu. Jadi ngikuti itu juga gitu. Sama ini apa sebutannya safe haven ya? Safe haven. Itu apa tuh Pak maksudnya? Mungkin The Tickers ada yang penasaran juga nih. Safe haven itu instrumen yang dianggap aman. Jadi sekarang ini kayak FOMO di emas ini mungkin salah satunya selain tadi dari demand dari central bank juga ya. Dan kalau kemarin ada berita juga di Australia itu juga sampai ngantri-ngantri itu beli emas. FOMO-nya itu mengglobal gitu sekarang, nggak cuma di Indonesia gitu. Iya, sampai segitunya gitu. Jadi ya masih jadi orang kalau misalkan ada ketakutan atau kayaknya nggak pasti ini, atau misalkan kayak ya udah kita simpan dulu di emas gitu. Nah itu tuh safe haven, jadi instrumen yang dianggap aman. Oke, aman berarti ya. Nggak nyangka ya emas sampai segini ya. Parah Pak. Gila sih. Gila banget bener. Iya kan. Pokoknya kalau misalnya ya kadang begitu, kadang teman saya ada yang bilang begini malah Pak. Wih emas gue lagi naik nih, asik banget nih. Cuman dia abis itu bilang,
berarti dunia nggak baik-baik aja kalau gitu ya. Iya kan jadi apa dilema, insecure sendiri jadinya. Berarti ya bisa dibilang tadi berbicara kita dengan Pak Rifan adalah pertama kata-kata terlambat, ya kan. Iya. Kedua kenali profil resiko Pak ya. Kenapa Iya. bisa Kita apakah detikers mungkin agresif gitu atau mungkin slow-slow yang aja. slow-slow Ya. aja begitu sama ya instrumen investasi ada banyak gitu Ada kan. banyak. Reksadana pasar uang, Ya. RDPT pendapatan Ya. tetap. Bisa Ya, diversifikasi saham sendiri juga lah bisa ya. betul. langsung direct beli saham. Langsung beli Iya. saham bisa untuk incer dividen ya kan dan lain-lain segala macem lah. Wow, terima kasih banyak Pak Terima Rifan. kasih Thank banyak you. Pak Rifan. Kita udah kayak kuliah 3 SKS ini. Tercerahkan. Tercerahkan Masa depan sekali. anakku nanti. Ya Langsung mulai apa namanya harus disiplin sih. Harus Ah, disiplin itu yang ya, paling penting tuh. Harus disiplin betul. sih. Iya. Disiplin bener. Jajannya yang gak usah disiplin. Iya. Ya kan? Tapi disiplin itu bukan berarti pelit. Oh iya itu betul. Tikers benar. Nah, boleh kita ngasih reward ya ke diri Iya, sendiri. Self reward. Self reward, penting. tapi ya jangan terlalu rewardnya terus gitu ya. Iya. Tapi juga memikirkan jangka waktu ke depan nih gimana nih perencanaan Betul. keuangannya Iya, gitu. Iya, jangan save reward everyday. Itu bukan save reward namanya. Enggak. Pak Rifan, kita punya tagline kalau misalnya ntar kita bilang detik sore, Pak Rifan bisa balas enggak cuma hore-hore. Gak cuma hari. Oke. Detikers kita break sejenak, habis ini kita balik lagi dengan banyak berita menarik lainnya. Jangan Betul. kemana-mana, tetap di Detik Sore. Enggak hore-hore. Enggak cuma Nggak Enggak cuma cuma hore-hore. hore-hore, sorry. Terima kasih banyak Pak Rifan. Thank you. Untuk kulit cerah dan glowing seperti ini. Coba sekarang. Welcome back di Detik Sore. Halo, nggak cuma hore-hore. Enggak cuma halo. hore-hore. Gimana Quincy? Menyenangkan ya di Detik Iya, Sore ya? Menyenangkan ya. Nggak kerasa satu segmen tuh kayak, wah udah aja gitu ngobrol sama Itu teman. baru ngomongin ekonomi. Iya loh. Belum kalau ngomong kita politik. Oh iya Wah, ya, lebih lebih lama banyak. lagi ya? Bisa 3 jam ya denger-denger ya? 4 hari 5 malam lah. Banyakan malamnya daripada harinya. Tapi kalau ngomongin soal jalanan Jakarta, kita udah punya pawangnya nih. Ada pawangnya? Udah ada yang tahu banget lah pokoknya tentang jalanan. Siapa tuh? Kita langsung sapa saja. Ada siapa? Lupa tadi Gun? Ade Cynthia ya? Bener nggak? Ya. Brigadir Ade Cynthia ya? Iya. Oh iya langsung saja kalau begitu. Brigadir Ade Cynthia selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Afif dan Quincy. Ini Brigadir Ade kayaknya lagi di jalanan nih ya. Iya, kok nggak macet sih? Kok nggak macet sih itu belakang? Belum, tapi kalau menuju ke arah Semanggi sudah ada peningkatan karena bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Dan Oh. begitu pun menuju ke arah Pasar Minggu. Kirain Oke. jalanan AI sepi banget. AI. Kagak ada yang lewat. Ini Zaman baru ada sekarang nih. AI semua ya. Heeh. Brigadir Ade silakan laporannya. Baik, terima kasih Afif dan juga Quincy. Selamat sore Detikers. Dengan saya Brigadir Ade Cynthia. Saat ini saya berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama di belakang saya, yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Pasar Minggu sudah terpantau ada peningkatan volume kendaraan dan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Dan kami pun tak henti-hentinya menghimbau bagi pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kendaraan yang menuju ke arah Kalibata ataupun Dewi Sartika terpantau kondusif lancar, terlihat kendaraan juga dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Kalibata yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun menuju ke arah Semanggi, arus lalu lintasnya juga terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan di jam pulang perkantoran ini, namun perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Dan kemudian juga bagi pengendara yang melintasi kawasan ini kami menghimbau untuk antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran perkantoran serta TMP Kalibata. Serta harap bagi para pengendara roda 2 yang melintasi kawasan ini pastikan tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh dan tidak menggunakan trotoar jalan sebagai lajur kendaraan Anda. Dan kemudian bagi pengendara yang akan menggunakan lajur menuju ke kawasan Semanggi ataupun Cawang, kami menghimbau untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang akan diberlakukan pada pukul 4 sore hingga pukul 9 malam. Dan juga kami menghimbau bagi pengendara untuk taati aturan yang berlaku, maka jalan yang berlaku, mengingat adanya kamera ETRA yang akan mengcapture segala aktivitas pengendara. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119.
stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sinta melaporkan, selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Baik, Brigadir Ade. Brigadir Ade sepertinya di Kalibata cuaca cukup panas ya? Iya ya. Terjemur kah di sana? Kadang panas, kadang mendung. Kadang panas, Oh, kadang mendung. mendung. Wah, berarti di Cakep. Tangsel udah ini ya, hujan biasanya. Hujan, bisa gitu kalau nggak Bekasi Iya. udah hujan duluan. Siap, terima kasih banyak Brigadir Ade informasinya. Hati-hati di jalan, selamat Terima bertugas, kasih. salam presisi. Terima kasih, selamat bertugas semua dan salam presisi. Wah, lagi panas. Soalnya kemarin tuh hujan sore itu biasanya. Lu Tangerang Iya. hujan juga? Yunsi? Hujan dari siang sampai sore. Wah, Itu enak banget buat bobo siang sebenarnya. iya sih. Apa? Hati-hati Mikroplastik. mikroplastik. Ntar kita bacain, Pak. Bener gak sih itu? Oh iya sih, yang katanya ada ya mikroplastik ya, pada plastiknya sih, Iya, bener sih. Iya sih. Mikroorganism. Nah, beda. Ini mau kemana arahnya sih, Pak? Iya. Baru mau bahas macet tadi, Tahu. mau disambung-sambungin nih ke sesuatu nih. Apa satu sambungin aja, Queen sih emang kadang suka begini. Lihat macet tadi ya, Afif ya. Jadi kangen masa-masa kemarin liburan. Ah iya lagi, Jakarta tuh cuma butuh lebaran biar gak macet. Iya Itu kan? dah. Maksudku kemarin aku sempet liburan Oke. ke Eropa. Wih, ada apa? Bukannya flexing yang dibayarin mertua sih. Oh gitu. Ke Eropa mananya, Queen sih? Ke Eropa yang ada, pokoknya ini pastinya Nasrani tahu nih yang holidor gitu. Vatikan. Vatikan iya, Oh. Fatima Portugal iya, di Oh, iya, Prancis iya. Beberapa deh, pokoknya negaranya Italia, Prancis, Spanyol, Portugal. 2 minggu. Numero uno. Numero uno, baby Numero moon langsung. Oh, baby moon. So, holy baby. Holy baby. Terus. Macetnya cuman Italia aja yang mirip sama kita sebetulnya. Sisanya mah nggak ada macet. Nah, kalau di Italia itu ada tutut wok nggak kira-kira? Gak ada lagi. Nggak ada ya? Iya. Apa pakai bahasa Itali? Nggak Oh iya juga. ya. La fonte al dente, la fonte al dente. Enggak ya. Numero. Numero uno. Pasan Diaga uno. Pasan Diaga uno. Ya, Apa? Canda Itali Pak. dia. Terus. Iya jadi kangen gitu loh, kok mana udaranya enak ya kan, terus nggak macet sama sekali kecuali di Italinya. Nah tapi sejujurnya kalau ditanya mau nggak balik lagi ke sana, mau. Tapi tiket pesawatnya mahal nggak? Mahal kemarin 60 juta. Wadidaw. Itu tapi ini ya pakai tour ya. Oh tuh pakai tuh. Kalau tiketnya doang tuh kayak 20-an deh. Oh iya. Tapi boleh, mungkin kalau beli pakai ini nih diskon tiket pesawat. Hah? Ih ada mulai hari ini lagi 22 Oktober. Yang buat Nataru itu ya? Mm-mm. Gimana? Itu akan ada diskon tiket pesawat hingga 14% saat libur Nataru. Jadi lumayan, Holidor ini kan dibuka sampai Desember tahun ini kan, akhir tahun. Jadi masih bisa kekejar tuh umat-umat Katolik gitu ya untuk ke sana, untuk ziarah. Karena ini pemerintah kembali memberikan insentif berupa diskon tiket pesawat. Dan ini dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, menyebut langkah ini sebagai upaya pemerintah untuk tetap konsisten menekan harga perjalanan selama hari raya dan libur panjang. Kemarin kan lebaran itu sempet ya. Iya ada 2000. diskon juga. Ini pun kalau misalnya Detikers juga mungkin pulang kampung. Biasa kan Natal pada pulang kampung tuh. Teman-teman gue biasa kayak orang-orang Sumatera Utara tuh bisa pulang Ya, kampung ya kan. Benar. Atau dari Sulawesi, dari Maluku pulang kampung juga. 14% itu. lumayan lah, lumayan banget. 14% lumayan banget. Dan ini ya selama periode libur Natal sama Tahun Baru ya. Iya, jadi masih bisa kekejar lah. Bisa kejar lah. Visanya yang kita nggak tahu. Kalau belum ada ya. Kalau belum ada, udah. Kalau Afif bakal beli tiket kemana nih? Saya mau beli Kan liburan dong pasti. mau beli tiket ke Korea aja lah. Kenapa gitu? Mau ketemu Sintayong. Ya. Mau bilang kangen. Iya. Sama sekalian konfirmasi ya. Mau balik gak sih lu gitu? Nah itu betul Quincy. Karena kemarin tuh kemarin malam itu Sintayong itu akhirnya ngomong soal di salah satu media lah, dia ngomong soal pemecatan dia dari timnas. Sekarang Quincy juga tahu kan Sintayong diganti sama Patrick Kluivert kan. Nah Sintayong diganti ketika ronde ketiga ya kan, Piala tanggung banget. Nah itu tanggung banget. Akhirnya kita kalah juga kan. Iya. Nah Sintayong akhirnya belak-belakan lah, dia bilang dia sebenarnya berapa kali sih bilang, yang pertama tuh sama penerjemahnya tuh sama JJ, dia bilang kalau kaget itu tiba-tiba pemecatannya. Nah yang terbaru ditanya dia, mau nggak kalau balik ke Indonesia? Nah terus jawabannya apa tuh? Nah gue bingung karena bahasa Korea. Belum ditranslate sama si Contoh JJ. nih,
Apa itu? Coto artinya? Makassar ya kan bahasa-bahasa Korea lah gitu. Eropa. Iya, kalau kroya gue ngerti, kalau Korea nggak ngerti. Nah jadi Sintayong tuh dia bilang kalau misalnya dia mau diminta balik lagi ya dia membuka pintunya begitulah. Karena dia lagi open for job juga kan sebenarnya. Iya, abis Baru dipecat keluar, sama kan? Ulsan Hadi, tim Iya. ke Korea Selatan. Tapi memang beberapa belakangan ini itu udah muncul beberapa nama sih Quincy. Oke. Bursa-bursa calon pelatih timnas Indonesia. Siapa Kayak aja misalnya Frank de Boer. Ah. Terus ada Timur Kapadze, itu, nah ini menarik Detikers juga. Dekman tuh gue bilang Timur Kapadze udah dipecat dari timnas Uzbekistan yang ngelolosin timnasnya ke Piala Dunia. Ternyata dia nggak dipecat, dia tuh turun jabatan. Oh. Jadi asisten pelatihnya tuh Fabio Cannavaro, orang Italia juga tuh. Oke. Nah jadi ini dilansir dari Goalpost, ini quote on quote-nya Sintayong ya. Dia bilang kalau nanti ada tawaran, tentu saya akan pertimbangkan. Tapi prinsip saya kalau ada tawaran yang baik, saya terbuka kemanapun. Jujur hati saya tetap condong ke Indonesia. Bahkan kalau ada tawaran yang sedikit lebih baik dari negara lain, tapi Indonesia memberi tawaran dengan niat sungguh-sungguh, Indonesia akan menjadi pilihan pertama saya. Dia cinta banget ya sama Indonesia. Nah itu. Tapi kelihatan Opa. sih bonding dia sama pemain tuh nggak tahu ya Iya, ini pemandangan. sebagai POV inilah, penggemar timnas lah, gimana Iya, ngeliatnya? penggemar timnas. Kalau ngelihat dia tuh sama pemain-pemain kayak bondingnya nggak ada yang terkecuali gitu loh. Sama semuanya akrab, meskipun mukanya emang kadang galak gitu ya. Ya nggak sih? Kayak emang mukanya kayak begitu sih dia. Mukanya flat aja ya. Kalau si Patrick tuh, si Patrick Iya, ya kenal keren banget. banget. Halo SpongeBob. Oh, tidak SpongeBob. Patrick Star. Iya. Kalau Patrick Kluivert tuh kayak disegani gitu. Kayaknya ya. Berarti bisa dibilang, Asumsi aja. bener nggak Sintayong tuh kayak misalnya sosok ayah di timnas? Iya lagi, Iya kan? mengayomi. Nah itu, Iya. nggak cuma polisi, Sintayong juga mengayomi berarti ya. Oh iya bener. Berarti emang ya bisa dibilang ya kalau misalnya gue dari POV jurnalis sih ya emang ya ada plus minusnya lah gitu. Cuman memang Iya. banyak pecinta timnas juga yang bilang kayak ya masih susah move on lah Susah dari move on Sintayong. ya, oke. Karena kemarin pas Sintayong kita sempat menang lawan Arab 2-0 kan. Yes. Bahkan imbang 1-1 kan. Nah setelah itu ada drama lagi Quincy sebenarnya. Apa tuh? Si Alex Pastoor. Dia ini asistennya Patrick Kluivert juga kan. Aha. Di media Belanda dia sempat bilang kalau nggak logis Indonesia yang tim berperingkat 119 FIFA lolos ke Piala Dunia. Aku baca lagi. Nah, iya kan? Panas nggak? Iya, panas sih. Nah Panas itu. sih. Terus dia juga bilang seolah-olah bukan mereka yang dipecat tapi mereka yang mengundurkan diri. Iya, Bener nggak sih? sebenarnya berpisah sih. Berpisah ya? Kayak Separate golden ways handshake aja. lah. Iya, Kalau iya, misalnya iya, di iya. perusahaan tuh seperti itu gitu. Iya sih, dia Jadi bilang pesangonnya kayak nggak gede. sentimennya negatif gitu. Maka Nah, dari itu iya. kami juga memutuskan tidak baik deh untuk bekerja sama dengan Indonesia. Gitu. Kayak ya sebenarnya lu dipecat juga sih. Jadi kan sih bukan saya yang ngomong ya. Kadang-kadang kan nih redaksi nih yang suka salah nih Maaf ya ya, kan. ini sentimen Bumil. Iya karena, wah iya lagi. Biasanya Bumil jujur kan. Oh iya lagi, kan nggak boleh bohong-bohong. Iya, tapi sejauh ini memang PSSI belum ngasih bocoran soal Belum ya? siapa nanti pelatihnya. Yang Oke. pasti nanti kita terdekat itu November FIFA Matchday ada uji coba. Itu 2 pertandingan, itu belum tahu juga siapa lawannya tuh. Oke. Jadi ya memang masih ini sih, masih tanda tanya sih. Seenggaknya ya sebagai pecinta timnas juga kita pengennya buru-buru lah gitu. Iya. Karena biar nanti nggak ada alasan adaptasi. Biasanya gitu Oh, kan. iya. Ada orang baru adaptasi dulu, pelatih baru adaptasi. Ini kalau misalnya Benar-benar. pelatih baru bisa datang lebih cepat, ya artinya pelatih baru ini bisa langsung bonding kan dengan para pemainnya kan. Yes, benar. Dan nanti kita tuh turnamen terdekat itu Piala AFF 2026 sama Piala Oke. Asia 2027. 2026 bulan apa tuh? AFF itu tengah tahun. Oh, tengah-tengah Tengah masih ada tahun. waktu sih. Masih panjang banget malah. Iya, kan, iya, jadi bisa lebih lama bondingnya kan. Iya. 2026, 2027 Piala Asia. Nanti mungkin 2028 kualifikasi Piala Dunia 2030 nanti. Oh, Tapi nanti oke, 5 tahun tapi lagi masih nanti lama, ya. masih lama. Jadi menurut seorang Afif nih yang memang sudah terjun di dunia sport dari berapa tahun ya? Udah lama Baru ya? lah, saya baru. Masa sih? Enggak. Nah tuh itu, kan? iya kan? Iya. Lu nggak tahu kan? Lu tau nggak akun Piala AFF? Itu Afif sebenarnya. Cuman gue diem-diem aja. Lalu kan kode gue AFF kalau di berita coba lihat. Iya kan? Jadi Iya ya. apa ya? Gue nggak mau sombong Gak gitu. mau sombong. heeh. Dikulik aja ntar sombongnya keluar. Iya benar, kembang kempis. Kalau menurut gue siapa pelatih ya? Oh, pertanyaan belum selesai. Belum selesai. Jadi kalau misalnya nanti udah punya Oke, pelatih coach baru. baru nih, pelatih baru, harus bertahan. Mau itu Apapun hasilnya. deg-degan di tengah jalan Oke. kayak kemarin Sintayong kan di tengah jalan diganti gitu, di ujung jalan malah. Iya dekat ujung. Iya kan? Menurut seorang Afif, baiknya dipertahankan sampai
akhir gitu, atau ya kalau misalnya lagi kayaknya kurang nih performanya ganti. Gitu. Gimana? Yang pasti pelatih baru secepatnya ada nama pelatih baru itu pertama, dan Ya. kedua harus kasih waktu sih. Kasih waktu ya. Iya kan. Karena ya sayang aja gitu kalau pelatih kayak Sintayong lagi, ya itu bener lagi di tengah-tengah jali pecah, terus Patty Clifford juga walaupun kemarin mainnya bisa dibilang nggak bagus-bagus amat, Yap. tapi mungkin kalau diberi kesempatan mungkin aja dia bisa Perbaiki. Nah iya bisa perbaiki Iya. kan, tapi ya itulah dinamika. Iya, iya. Rock and roll. Ush, iya Asik. lagi. Rock and roll itu ya ternyata sepak bolaan Indonesia. Sepak bola Indonesia. Gimana Siapa nih? pelatih baru ya? Gue juga mesti mikir lagi. Kalau- Katanya mantan pelatih MU ada yang mau Erik Ten Hag. dicalonkan. Iya, itu Nah, benar nggak itu. sih? Ah, Atau rumor belum aja? tahu sih. Cuman rumornya katanya PSSI maunya orang Eropa. Oh, tetap Tetap mau mau orang Eropa ya? Eropa, nggak tahu siapa tapi itu Erik Ten Hag juga masuk salah satunya sih. Oh. Terus tapi kalau dilihat lagi sih Quincy ya, hubungan ketum kita Pak Erick Thohir sama pelatih Belanda tuh emang deket dari dulu. Dulu tuh pas Pak Erick jadi presiden Inter Milan, dia ngerekrut si Frank de Boer, pelatih dari Belanda. Udah ada histori. Ada historinya, ada rekam jejaknya. Tapi Frank de Boer waktu itu nggak bagus, cuma berapa laga akhirnya dipecat. Oh gitu. Jadi emang ada jejaknya juga lah gitu, Iya, jejak iya, digital iya. lah. Jadi ya semoga kita belajar dari pengalaman. Semoga ya. Amin, Semoga. Amin. Soal mikroplastik tuh tadi juga Iya kata tadi. mau bacain Quincy. Iya bener. Tapi ini di Jakarta. Ya nggak apa-apa, kita kan lagi. Kan gue di BSD. Oh iya. BSD kalau dulu Kena ini nggak ya? Kena apa Bintaro Sono dikit. Iya Iya kan? bener lagi. Iya kan kalau zaman dulu kan. Soalnya zaman dulu BSD tuh jauh banget. Ya Zaman dulu iya. Zaman dulu ya Iya. satu dekade lalu ada Tikers. Katanya ngerasa mau kemana BSD? Ya Bintaro Sono dikit. Iya kan? Tapi Iya, sekarang iya. akhirnya BSD lebih berkembang. Iya. Karena apa? Karena swasta. Hmm, Gimana tadi? pemerintahan swasta. Air hujan nih, kan belakangan lagi hujan. Gak tahu ya kalau di Jakarta sering nggak hujan? Sering. Sering ya? Kadang-kadang sih malam-malam biasanya. Malam Iya. biasanya ya. Hati-hati tuh kalian semua detikers. Siapa tahu hujannya juga mengandung mikroplastik. Ah masa? Karena menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, ini menemukan bahwa air hujan di Jakarta mengandung mikroplastik. Apa sih mikroplastik itu? Ini merupakan partikel plastik berukuran sangat kecil yang dapat dibawa atau terbawa dari udara dan juga lingkungan sekitar. Ini berarti sangat kecil nggak kelihatan ya? Nggak kerasa dong? Iya kali. Kamera ke gua dong, kan gua lagi begini nih. Oh Nah, iya benar tuh. banyak plastik ya nih. Tapi ternyata penelitiannya dilakukan sejak tahun 2022 loh. Udah lama Ini ya? udah lama juga, Iya. menunjukkan adanya mikroplastik dalam setiap sampel air hujan di ibu kota. Setiap sampel. Wah, tapi pasti pertanyaan berikutnya dari Detikers adalah, lo emang kenapa kalau ada partikel kecil dampaknya Dampaknya. apa? Apa tuh, Ternyata Putri? ada nih. Ini sejumlah studi internasional menunjukkan bahwa mikroplastik ini dapat masuk ke tubuh manusia melalui udara yang dihirup, melalui makanan ataupun air minum. Jadi setelah itu semua masuk ke tubuh kita, partikel ini bisa berpindah ke berbagai organ penting seperti paru-paru, hati, ginjal, plasenta, hingga darah manusia. Gak aman juga ya buat ibu hamil ya. Oh iya juga lagi. Ya. Tadi gue ngecek ada kantong kresek gak dalam badan gue. Buat ngumpulin. Ini nih. Iya. Tahu-tahu kan ada kantong sate yang warna hitam tahu kan. Iya, tahu lagi. Kalau warna merah buat gede biasa plastiknya. Tapi ini juga menjadi itu bener kata Queen sih, ancaman tidak terlihat gitu. Iya. Sering kali sulit deteksi karena partikel ini tidak terlihat oleh mata telanjang. Namun keberadaannya bisa bertahan lama di udara dan di lingkungan. Dan ini kayaknya ya dampaknya bisa sampai jangka panjang sih. Iya ya. Maksudnya enggak, nih hujan nih, gua kehujanan, terus gua pulang ke rumah. Gitu. Toto, kenapa? Keselak resek kan nggak mungkin. Iya kan? Mungkin nanti Nggak mungkin. dampaknya jangka panjang juga sih. Iya, yang kita nggak tahu kapan. Makanya kan penyakitnya, maaf ya, misalnya bagaimana penyakitnya kadang aneh-aneh kan. Iya lagi. Iya nggak sih? Kalau misalnya dulu kan kayak hujan ya udah paling batuk, pilek, sembuh. Itu dah. Sekarang ada yang COVID yang jenis baru, yang flu apa? A1 apa? Oh iya yang lagi merebak lagi kan? Iya, lagi merebak lagi. Itu iya. kan berarti dia bermutasi kan? Sama perhatiin deh, sekarang anak-anak yang toddler gitu, Hmm. gampang banget sakit. Gampang banget kena bakteri atau virus. Iya lagi. Teman-teman gue soalnya udah mengalami itu. Anak-anaknya. Iya, Tapi disuntik ini nggak? Yang vaksin. apa? Zaman kecil tuh bukan tetanus apa sih? Apa? Yang ke zaman kecil. Aduh, kita beda generasi emang. Iya. Tapi nggak apa-apa. Iya pokoknya ada disuntik-suntik gitu loh. Hena. Iya kayak vaksin.
suntik vaksin, suntik apa. Tapi bener gue setuju sih, emang beberapa ada yang zaman sekarang kayak gampang sakit. Iya. Ada batuk 40 hari lah. Yang Aduh, gak sembuh-sembuh, apalagi itu? ada ya berapa bulan gak sembuh-sembuh tuh batuk. Pokoknya Buset, banyak lah. nah. Pokoknya detikers jaga kesehatan lah. Kalau misalnya hujan Iya. pakai payung ya Pakai kan. payung, jas hujan, Pakai kalau naik jas Gojek. hujan. Heeh. Iya, pakai. Tapi abang helm ojeknya balikin. Ntar lupa udah itu. turun ya kan. Guys, abis ini kita break dulu. Iya. Tadi kita ngomongin soal ekonomi. Nanti kita ekonomi juga abis ini, Quincy. Oh, ekonomi Karena lagi. hari Rabu nih hari ekonomi ya kan. Jadi Oh. kita nanti abis ini ada market review, kita ngomongin soal saham, soal ya perbudgetan lah. Oke, Ya kan? siap. Jangan kemana-mana Detikers pokoknya ya. Kita break dulu, abis ini kita lanjut lagi tetap di Detik Sore. Gacuan, hore-hore. Tak tung balik lagi Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Hore-hore. Tadi itu dia market sentimen-sentimen yang terjadi hari ini di tanggal 22. Kalau kemarin tanggal 21 MU menang kan, Liverpool 2-1. Ah, itu. Kita MU. Hah? MU. Gua nggak, masa gua dukung setan kan nggak boleh. Ah. Ya kan. Detikers kita nggak berdua, kita sudah kedatangan Mas Revo dari Mega Sekuritas. Selamat sore Mas Halo, Mas Revo. Revo. Selamat sore, selamat sore. Deketin dikit Mas, mic-nya Mas. Oh, iya. Nah, Oh iya benar. Siap, Mas, siap. ini pertama-tama di belakang masih belum update ya. Yes. Update ESG sekarang itu di 8.152,55 atau menurun minus 1,04%. Padahal dibuka tadi 8.261 dan ini udah menembus batas atas ya. ARA. Ara. Bukan ARA. Bukan ARA. Kalau ISG biasanya bukan ARA, tapi kalau emiten biasanya kalau Oh, saham emiten ARA. ARA ARB. Kalau ISG bukan istilahnya ARA ARB Apa sih. tuh Mas istilahnya? Ya dia nyentuh resistance atau dia all time high atau enggak kayak Oh, gitu sih time biasanya. high. Oh iya iya. Nah, iya. kenapa Mas tiba-tiba dari 8.200 tadi ya kan udah menukik tajam begitu, tahu-tahu sekarang turun tuh. Tuh Quincy liatin tuh. Tuh. Oh, iya. Kok bisa gitu Nah, ya? ini ada bolongan nih kayaknya nih. Ini dia terjun bebas banget di sebelah sini. Kalau kata Iwake bebas lepas. Ada apa Mas yang terjadi? Ya, roller coaster ISG di hari ini khususnya ini luar biasa banget. Saya juga nggak expect bakal se-roller coaster ini gitu ya, fluktuasinya atau volatilitasnya. Kalau di secara teknikal sebenarnya harusnya mengalami kenaikan. Ya. Jadi harusnya cenderung mengalami kenaikan karena kemarin juga seingat saya itu kemarin itu ada net foreign buy ya di hari kemarin itu. Ya, di all marketnya 200 miliar. Di regulernya seingat saya lebih dari 1 triliun rupiah net foreign buy-nya di kemarin itu. Dan hari ini memang hari ini tuh ada BI rate ya. Jadi ada konferensi pers dari Bank Indonesia, Bank Sentralnya kita itu ternyata di luar ekspektasi. Jadi ekspektasi dari konsensus Bloomberg termasuk dari MCS sendiri, Mega Sekuritas sendiri, itu kita expect-nya adalah penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin. Jadi dari 4,75 ke 4,50. Itu turun 25 bips gitu ya. Tapi ternyata tadi keputusannya itu adalah ditahan suku bunganya. That's why kita perhatikan ada fluktuasi yang signifikan, bukan hanya IHSG tapi juga rupiah juga kita mengalami penguatan yang cukup signifikan dari sekitar 16.600 ke 16.500-an. Jadi rupiahnya menguat, kemudian ISG kita ternyata langsung jadinya drop gitu ya. Tadi itu sekitar jam setengah 3 itu kita minusnya nggak jauh, hanya minus 0,2-0,3% gitu ya. Tapi sekarang kita closing minus 1% karena ternyata tadi suku bunganya ternyata ditahan.
Jadi biasanya gini, kalau suku bunganya itu di level yang agak cukup tinggi gitu ya, atau di hold atau bahkan hike the rate atau hawkish kayak gitu ya, itu biasanya akan mempengaruhi terhadap saham-saham perbankan, saham-saham properti itu biasanya akan cenderung mengalami pelemahan. Tetapi sebaliknya, ketika suku bunga itu diturunkan atau cenderung dovish atau cut the rate, itu biasanya akan cenderung membuat nanti saham-saham perbankan kita, termasuk juga saham-saham ya properti yang memang cukup sensitif terhadap interest rate atau suku bunga, itu akan cenderung mengalami kenaikan. Makanya kalau kita perhatikan, setelah BI itu memutuskan untuk menahan suku bunganya di 4,75%, itu akhirnya saham-saham bank kita turun. Saham-saham bank turun, saham-saham properti, ya you name it, SMRA, BSDE, Cetra, itu pada turun semua tuh di after setengah 3 itu pada cenderung mengalami pelemahan. Jadi memang sentimen itu sih yang cenderung membuat akhirnya ISG cenderung mengalami pelemahan. Meskipun memang secara teknikal sendiri pun masih agak konsolidasi, cenderung menguat, cuman sebenarnya sekarang ini kan posisinya sudah agak-agak ATH ya, agak-agak all time high. Jadi ya mungkin dia ngisi bensin dulu ya ke bawah, mungkin kayak gitu-gitu yang akhirnya membuat juga ISG cenderung mengalami koreksi dulu untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu, berarti besok ada kemungkinan dari jatuh lebih rendah bisa lebih rendah lagi? Atau rebound mas? Pasti mari ke rebound. Oke, ini memang kita harus lihat nanti malam seperti apa, sesi di US seperti apa, dan juga mungkin ada faktor-faktor eksternal. Mungkin kita, saya kurang tahu apakah nanti mungkin Trump atau China ada something lagi soal tarif dan sebagainya. Ini yang mungkin nanti akan membuat juga mempengaruhi indeks dolar US, kemudian juga indeks di Wall Street, S&P 500, Dow Jones dan juga Nasdaq. Nanti kita perhatikan seperti apa perkembangannya. Tapi kalau ngelihat kondisi saat ini per jam 4.13, kelihatannya memang ada potensi untuk kembali mengalami koreksi lagi. Alasannya kenapa? Satu, saham-saham emas kita cenderung turun. Yang kita tahu saham-saham emas yang gede-gede, you name it, itu juga cenderung turun. Karena harga gold itu kemarin turun 5%. Harga goldnya turunnya signifikan, harga saham-saham emas kita juga cenderung turunnya cukup dalam juga. Kemudian yaitu kita ternyata di luar ekspektasi nih. Jadi ternyata yang harusnya kita ekspektasikan cut the rate ternyata malah hold the rate gitu ya. Nah ini membuat juga mungkin perbankan ada sedikit mengalami tekanan dulu, kemudian saham-saham yang sensitif terhadap interest rate tadi saya sampaikan soal properti, kelihatannya itu juga akan ada koreksi-koreksi terlebih dahulu. Mungkin telco dan yang berhubungan dengan tower-toweran mungkin juga akan ada koreksi terlebih dahulu untuk sementara waktu. Jadi kelihatannya mungkin bertengger di 7.900 atau 8.000 kecil lah gitu ya, mungkin kayak gitu. Dan Quincy ini kan juga lagi mau belajar saham nih ceritanya Mas Revo. Dan ketika lagi merah begini, apakah waktu yang cocok buat nyerok atau mungkin lebih nungguin lagi? Untuk sekarang saya prefer untuk ntar dulu. Karena kenapa gini, dalam mungkin 2-3 hari terakhir itu banking kita naiknya signifikan sekali, literally signifikan sekali. Mungkin 2-3 hari kita banking bisa naik di atas 8%, 10%, untuk beberapa bank bisa di atas 10%, bisa double digit. Jadi dengan kondisi kayak gini memang kelihatannya turunnya tuh baru paling turun berapa persen, mungkin 3%, 4%. Jadi belum cukup signifikan turunnya. That's why kita prefer untuk ntar dulu deh, wait and see dulu. Melihat kondisinya sudah mulai agak stabil, karena biasanya kalau kayak gini, contoh mungkin kalau kita ingat ketika Menteri Keuangan kita Ibu SMI, Ibu Sri Mulyani di replace dengan Pak Purbaya, itu kan kita juga drop ya sedikitnya. Meskipun pada akhirnya ATH nih all time high, tapi itu it takes time. Jadi ya mungkin ada soal pada saat itu kan kalau kita ingat ketika Ibu SMI turun itu ada market itu berespon negatif karena memang berpikir soal fiskalnya. Jadi kondisi defisit fiskal kita mungkin akan melebar, mungkin mendekati angka 3% dan sebagainya. Itu yang akhirnya membuat ketakutan, fearness di pasar dan lain sebagainya. Akhirnya membuat ISG drop kayak gitu ya. Tapi setelah itu naik-naik juga kok ISG pada akhirnya gitu ya. Jadi kelihatannya kalau kondisi sekarang kita tunggu agak adem ayam dulu deh, kalem dulu, wait and see dulu. Nanti kalau sudah mulai agak-agak tenang, barulah kita di situ consider untuk melakukan entry khususnya untuk saham-saham yang memang punya fundamental bagus. Ya sebagai contoh ya banking big four kita itu fundamentalnya cukup oke kok. Meskipun memang sebenarnya kalau kita bedah lebih jauh saham-saham perbankan kita yang big four juga memang ada something yang cukup kita perlu concern lebih jauh ke sana. Tapi secara umum kalau kita lihat secara overall, rasio-rasionya sebenarnya masih cukup baik aja sih, kayak NIM-nya, kemudian NPL-nya, kredit macet juga masih so far masih cukup rendah, di bawah 4% kayak gitu. Kemudian loan to deposit ratio LDR juga masih cukup oke ya, 85-90% masih berkutat di angka segitu. Dan juga ditambah saham-saham perbankan kita itu khususnya yang Himbara itu baru mendapatkan yang 200 triliun saldo anggaran lebih dari pemerintah kan, dari Pak Purbaya. Itu saldo 200T itu dikasih ke saham-saham Himbara kita ya, kayak BRI, BNI, Mandiri, BTN dan juga BSI. Jadi disalurkan ke sana, dan bahkan ini bisa juga
melebar ke Bank Pembangunan Daerah BPD. Jadi kayak Oke. Bank DKI Jakarta dan juga Bank Jawa Timur ya BJTM. Jadi ini yang kelihatannya juga sebenarnya menjadi indikasi yang cukup positif juga, artinya dengan dana yang tambahannya sekian triliun itu bisa membuat mereka menyalurkan kredit itu akan lebih banyak lagi. Ketika penyaluran kredit lebih banyak, otomatis kan interest income mereka akan lebih gede lagi. Revenue-nya naik, net profit-nya naik lagi. Jadi itu harapannya sih. Wait and see dulu berarti. Wait and see dulu. Berapa lama sampai kita tahu kayak ini ideal? Harusnya kalau ngelihat kayak gini nggak cukup lama ya. I think mungkin max banget mungkin 5 atau 7 hari itu kayak udah max banget sih harusnya sih. Ini nggak lama harusnya kayak gini karena ini sentimen yang ya quick aja sih, bukan something yang fundamental gimana banget. Karena sebagai informasi ini mungkin tambahan juga. Jadi BI menahan suku bunga di hari ini, tapi Pak Peri selaku Gubernur BI juga menyampaikan bahwa ke depan tetap masih ada untuk opportunity untuk cut rate lagi, intinya seperti itulah gitu. Jadi memang ini BI dan juga pemerintah akan cenderung loose makroprudensial. Jadi akan likuiditas tuh akan banyak di pasar di market lah, akan beredar di pasar di pasar kayak gitu. Jadi ketika likuiditas banyak itu akan cenderung nanti ya kayak saham-saham itu berpotensi akan mengalami apresiasi juga untuk kedepannya. Jadi selama nggak ada aneh-aneh di luar ya, kalau tiba-tiba tarif lah apal, nah itu atau perang kayak gitu, nah itu biasanya akan membuat nanti melemah ya, declining. Bukan hanya IHSG tapi macam-macam ya, nanti saham di US, saham di Asia juga akan cenderung mengalami pelemahan kalau udah mainnya udah eksternal kayak gitu ya. Tapi selama di dalam negeri nggak ada gimana-gimana, I think mungkin maksimal 5 hari itu harusnya udah adem ayem sih. Oke. Sama ini kan juga bentar lagi akhir tahun nih, Mas Revo kan. Terus IHSG udah menembus batas atasnya. Terus juga pemerintah bilang, Pak Purbaya malah yang sempat viral tanya, Pak IHSG berapa akhir tahun? 9.000 katanya. Apakah itu akan terwujud, Mas? Oke. Ambil napas banget nih kalau gitu. Enggak, berarti kayak Saya enggak nyerah. nih. Ya itu cukup sulit ya. Bahkan kalau kita bicara berbagai analis gitu ya, kita coba baca research report dari beberapa sekuritas seperti itu yang menyebut angka 9.000 kayaknya sejauh ini saya belum ada baca ya untuk sampai akhir tahun setidaknya gitu ya. Jadi biasanya 8.000-an aja udah oke banget ya, mungkin kayak 83, 84, 8.500 juga udah oke banget. Karena gini, kita itu sebetulnya secara foreign ya, net foreign kita secara year to date itu di all market itu masih minus hampir 50 T. Di regular market juga 52 T. Jadi sebetulnya foreign itu masih keluar gitu. Year to date ya dari Januari lah gitu atau 31 Yang asing-asing Desember. itu lagi keluar berarti ya? Masih keluar di pasar saham ya. Saya ngomongnya di pasar saham. Itu masih keluar. Jadi artinya sebenarnya asing pun belum yang maksudnya pasar saham Indonesia itu belum segitu atraktif buat investor asing untuk masuk ke pasar keuangan kita, khususnya ke pasar saham gitu ya. Mau itu banks, mau itu saham-saham gold atau apa-apa, secara umum gitu overall kita sebenarnya masih belum cukup dilirik atraktif ya. lah gitu ya, masih belum cukup dilirik. Jadi kalau untuk 9.000 memang agak cukup sulit, meskipun jadi gini, untuk naikin harga saham itu kan macam-macam ya, caranya bisa macam-macam. Iya. Yang bobotnya paling tinggi itu adalah IDX Finance, sektor finance itu sekitar 20-30% terhadap IHSG bobotnya. Artinya kalau kayak saham-saham banks kita yang 4 deh, BCA, BRI, Mandiri, BNI itu naik masing-masing naik 4 atau 5% aja, itu naik signifikan untuk IHSG. Jadi itu salah satu caranya, naikin banksnya. Caranya gimana? Ya bisa cut the rate. Kalau cut the rate, saham banksnya naik ya. Makanya kayak kemarin IHSG naiknya signifikan karena 2-3 hari terakhir saham-saham banks kita naiknya signifikan juga, 8% bahkan 10% lebih gitu ya. Ataupun bisa dengan saham-saham yang contoh Konglo gitu. Saham-saham Konglo kita ada mungkin 13 atau 15 saham Konglo yang gede-gede lah gitu ya. Itu kalau naik 5%, masing-masing 5% juga naiknya akan signifikan sekali terhadap IHSG. Saya pernah sampaikan bahwa sekarang IHSG itu sekitar 8.100 kurang lebih. Kalau 13 sampai 15 saham Konglo itu di-exclude dari IHSG, IHSG itu posisinya itu kurangin aja 2.000. 6.000. Jadi sekitar 6.100, ya 6.000, 5.900 kurang lebih segitu. Kalau di-exclude saham-saham Konglo yang 13-15 ini. Jadi artinya memang sesignifikan itu loh dampak terhadap saham Konglo ini. Jadi 9.000 ya kita nggak mungkin kita kalau di market tuh ngomongnya impossible tuh nggak bisa kita ngomong impossible. Possibility pasti ada, cuma kita bicara soal persentasenya aja gitu kan, besar atau kecil. Kalau ngelihat kondisi kayak gini, saya lebih optimis 8.500 ya bisa lah kesentuh gitu ya.
I don't know, either itu di akhir Desember atau mungkin di akhir November mungkin udah kena, atau mungkin di awal Desember, karena ya tadi karena masih ada possibility untuk BI itu memangkas suku bunga kayak gitu. Jadi itu yang mungkin nanti akan men-trigger untuk saham-saham banks naik, kemudian ISG bisa nyentuh 8.500, mungkin yang kayak gitu ya. Oke. Bisa ada pertanyaan soal saham? Soal pemangkasan suku bunga sih. Itu efeknya ke keseharian kita tuh apa? Mungkin buat detikers juga yang lagi belajar sama Oke. kayak aku nih. Kebetulan kan di hari ini, sore ini suku bunga nggak dipangkas, tapi Ya, let's say kalau lagi di-hold dipangkas ya. ya. Kalau dipangkas itu bisa macam-macam banget sih, tapi salah satunya adalah kalau teman-teman yang punya deposito nih, berpotensi bunganya turun. Oke. Jadi kalau bunganya turun, misalkan setiap bulan saya dapat 1 juta nih misalkan bunga dari deposito. Tapi karena suku bunga dipangkas, apalagi kalau dipangkasnya tuh gede gitu ya, dan berturut-turut misalkan. Itu yang awalnya saya dapat 1 juta per bulan dari deposito bunganya, itu bisa jadi mungkin jadi sisanya 970.000 misalkan kayak gitu per Oke. bulan. Artinya kan income kita dari imbal hasil deposito turun kan. Berarti Iya, kan iya. spending kita berpotensi turun juga, atau kita nabung dari bunga deposito kan jadinya turun juga. Jadi itu yang seingat saya Pak Hotman Paris juga ada kok, ada Oh bukan iya, dia ngomel-ngomel ya? Oh, dari iya. dari dirimu ya. Bukan ngomel ya Pak Hotman, maksudnya ya feedback Mengeluarkan aja, statement. feedback. Mengeluarkan statement ya kan. Unek-unek. Unek-unek ya, Bener. soal depositonya turun. Cuma kan katanya ya it's okay lah demi kemajuan bangsa dan sebagainya. Karena kalau suku bunga turun tuh harapannya kredit bisa makin gede lagi nih, makin gencar lagi. Karena kan Orang pada belanja ya jadinya. UMKM, bukan ya, UMKM, kemudian kita yang mau kredit KPR, KPR. atau bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan gitu yang mau ekspansi, kalau suku bunga tinggi kan mereka juga ogah ya untuk ya udah suku bunga tinggi gitu. Saya nunggu turun aja deh, ketika suku bunga sudah lebih rendah, maka untuk orang ataupun perusahaan institusi untuk mengajukan kredit ke perbankan kan lebih enak dong, karena suku bunganya lebih rendah, installment atau cicilannya lebih kecil lagi kan. Jadi itu yang mempengaruhi ya untuk ke kitanya lah gitu kalau suku bunga diturunkan. Ada sih suku bunga yang nggak nekat turun. Apa? Suku dinas kebetulan, Sudin. Dia akan nekat turun, situ aja dia kerja. Mas, saya mau terakhir Mas, Siap. ini sebentar lagi akhir tahun. Terus menjelang akhir tahun ini kan biasanya saham-saham yang migas itu cenderung naik lah Mas. Apakah tren itu tetap berlanjut sekarang mengingat ya global kan juga situasi seperti ini kan Mas, emas bisa naik bisa turun begitu. Apakah itu masih seksi, dan juga saham-saham yang di non cyclical ya Mas ya? Apa sih yang belanja itu? Iya, ada ART consumer begitu-begitu, cyclical, ada customer consumer goods itu. non-cyclical. Oke, kalau untuk migas buat saya ini forecast saya itu sampai tahun depan kelihatan masih bagus. Kelihatan masih bagus, tapi again harus diikuti dengan fundamental, dan mungkin kalau ada beberapa yang aksi korporasi itu kita harus ikutin ya. Mungkin dia akuisisi apa gitu. Atau buyback begitu, buyback saham Buyback, ya. betul. Contoh kenapa mungkin kita agak lebih jauh sedikit. BCA kenapa salah satunya naik? Buyback. Oh iya. Salah satu buyback 5 5 triliun. triliun dan maksimum price 9.200. Jadi dia bisa buyback maksimum price 9.200. Let's say sekarang harganya 9.300, dia nggak bisa buyback karena dia udah patok buyback maksimum 9.200 kayak gitu. Dan sekarang kan 8 ribuan, berarti masih possible untuk melakukan buyback. Itu sebagai contohnya. Jadi kalau oil and gas, I think dengan karena gini, Pak Prabowo itu kan pengen pemerintahnya juga dan Indonesia ketahanan pangan dan ketahanan energi. Oh iya. Energi berarti possibility-nya minyak, supaya kita nggak banyak-banyak impor minyak. Makanya Iya. Pertamina juga diminta untuk mungkin kayak akuisisi blok-blok migas di luar dan lain sebagainya, supaya impornya lebih kecil lagi, supaya kita punya anggaran tuh nggak tercekik lah gitu, nggak tightening banget lah gitu. Nah, jadi kelihatannya kalau untuk migas I think cukup bagus ya sebenarnya untuk ke depan prospeknya, bukan hanya Desember tapi sampai 2026 saya rasa secara outlook masih cukup baik. Cuma mungkin nanti yang harus diperhatikan adalah soal harga minyak dunianya sendiri, karena ini akan hubungannya dengan nanti OPEC, apakah dia mau nambah supply atau enggak gitu. Kalau OPEC-nya mau nambah supply, ya harga minyaknya berpotensi turun, nanti ya terdampak negatif juga terhadap saham-saham oil and gas kita. Tapi secara umum kelihatannya masih ya mungkin di 60-70 dolar per barel kelihatannya harga-harga minyaknya sendiri, baik itu Brent maupun WTI oil. Kemudian kalau untuk consumer yang non cyclical sebenarnya oke-oke aja ya kalau kayak ya mungkin saya nggak usah sebutin emiten ya, tapi kalau kayak retail ya, intinya retail yang memang dia grassroots banget, yang non cyclical gitu, itu saya rasa secara demand masih cukup oke-oke aja ya, no issue. Tapi paling yang cyclical yang mungkin agak bermasalah. Tapi kalau Desember sebenarnya harusnya oke ya. Tapi Iya. sebenarnya cyclical tuh problemnya adalah di Q3.
Karena Q3 tuh nggak ada seasonality apa gitu. Kan kalau kita lebaran apa kan masuknya ke April, Maret gitu kan. Ya Iya. Q1, Q2 awal lah gitu. iya. Natal Q4. Natal Q4. Q4, Jadi iya. yang kosong tuh Q3 untuk sekarang. Oh, iya. Ya kan belakangan itu beberapa tahun terakhir kan kosong Q3. Juli, Agustus, September nggak ada event apa-apa gitu. Jadi Iya. itu yang memang justru kalau consumer cyclical problemnya di situ. Tapi kalau non cyclical karena basically non cyclical kan artinya dibutuhin tanpa siklus apapun, ya non cyclical artinya demand-nya ada terus gitu dalam momen apapun. Apalagi ya itu dengan kita mungkin likuiditas banjir di pasar, ya tadi mungkin suku bunga lebih rendah dan lain sebagainya, itu yang akhirnya membuat juga masyarakat kelihatannya demand-nya akan mulai muncul lagi nih, mulai ada lagi. Purchasing power kita mungkin nanti akan lebih baik lagi ke depannya, itu yang akan membuat saya rasa kalau non-cyclical consumer kayaknya no issue yang gimana sih gitu ya. Jadi tadi oil and gas dan consumer non-cyclical kayaknya Desember sih masih cukup oke-oke aja sih. Cukup oke aja. Ini bukan rekomendasi ya guys ya. Ini Again, cuma disclaimer on. aja. Betul, Berarti betul. ya menarik lah untuk dinanti bagaimana nanti akhir tahun ini 9.000 IHSG terus juga sektor-sektor saham-saham lainnya. Yes. Mungkin ntar Quincy mau belajar juga nih Mau ya kan karena abis ini investasi Mas kan. Revo pokoknya aku ungkep di situ. Ayam tangkep kali. Diungkep. Diungkep ya Iya. bumbu kuning. Kuning lah. Mas Evo terima kasih banyak Mas. Siap. Atas informasinya Makasih. nanti Siap. kita Terima kasih, ketemu lagi di episode berikutnya Mas. Siap. Oke The Tickers jangan kemana-mana. Abis ini kita mau ngomong juga yang bikin deg-degan juga nih. Apa tuh? Macan kumbang. Enggak sih? Macan kumbang Oh apa iya macan yang turun kandung? ke pemukiman warga. Macan kumbang ya Iya benar. iya iya macan kumbang. Nah kita nggak tahu nih apa macan cuma satu apa trio ya kan? Ya, Nah kalau trio takutnya joget. konser jadinya. Nah, iya, bener juga. Disawer nanti. Jangan kemana-mana The Tickers, kita balik lagi abis ini tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Lah ini kameranya kan? Kembali lagi di Detik Sore. Gak cuman hore-hore. Quincy, Ya. kalau misalnya lo dengar kata Sumedang, apa yang terlintas di benak lo? Tahu. Nah, tahu kan? Iya dong. Pernah nggak lo tiba-tiba Sumedang, macan kumbang Gak pernah lagi. Nah, tapi ini kejadian. Kok bisa? Macan kumbang ini turun ke pemukiman warga Sumedang dan akhirnya bikin warga geger dan ketakutan. Dia turun ke pemukiman. Turun ke pemukiman. Jadi dia karena di atas terus turun lah. Bosen. Bosen ya kan, boring Iya. gitu. Bisa gitu. Sebelah jangan. Dubbing macan. Dabing jadi. banget dari macan. Nah ini kejadiannya ada di Dusun Batugara, Desa Cikondang, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang. Ini beritanya udah dari pagi nih, dari Detik Jabar, udah Iya. di round up malah. Jadi ada beberapa faktanya kayak macan kumbang ini juga ternyata sempat memangsa hewan ternak, terus sempat juga warga itu ternyata melihat ada berapa kali penampakan macan kumbang. Tapi untuk tahu lebih lengkapnya lagi, kita terhubung dengan jurnalis Detik Jabar, ada Iya. Dwiki Maulana. Selamat sore Dwiki. Halo Mas Wiki. Ya selamat sore Afif dan Quincy. Dwiki ini lagi di Hujan manakah ya? posisinya? Di belakang hutan tuh. Kebetulan ini saya lagi di Jalan Bandung Sumedang. Oh, itu oke. macannya lewat Yang situ memang- kemarin. Emang jalur utama ini jalur nasional ya. Tapi emang ke tempat lokasi juga jalan sini. Oh, dekat lokasi juga. Iya, iya, Dwiki iya. bisa ceritain nggak kronologi awalnya macan kumbang ini masuk ke pemukiman sampai akhirnya memangsa hewan ternak? Ya, jadi Afif sama Quincy bisa saya ceritakan dulu ya. Awalnya ini ada seorang warga sekitar yang biasa ke hutan itu dia buat nyari pakan ternak sapinya. Nah, sewaktu-waktu dia itu bersama dengan membawa anjingnya dan melihat bahwa ada seekor macan kumbang, dia berwarna hitam, ada di dekat-dekat hutan yang nggak jauh dari permukiman. Nah, saat itu memang si macan kumbangnya ini langsung dikejar sama si anjingnya. Si anjing yang yang milik dari si warga sekitar. Terus si macan kumbangnya itu langsung kabur ke atas pohon dan langsung kabur ke dalam hutan. Nah, suatu waktu belum lama ini si warga ini sempat membawa handphone dan mengabadikan bahwa ada lagi macan kumbang yang datang ke lokasi dia nyari pakan hewannya. Nah, terus
setelah diabadikan menjadi viral itu belum lama ini itu kejadiannya. Tapi memang dari pengakuan si warga tersebut, kemarin saya sempat wawancara dengan orangnya langsung mengatakan kalau misalkan dia itu sering lah melihat sekitar 7 kali bertemu dengan macan kumbang itu. Gitu jadi Afif sama Quincy. Oke. Tadi Mas Dwiki bilang lumayan sering meet and greet ya sama macan kumbang itu. Kira-kira yang menjadi penyebabnya apa nih? Biasanya kan sesama warga gitu suka berasumsi gitu ya. Kenapa nih si macan kumbang ini sering banget gitu loh muncul di pemukiman warga? Apa dia kurang dikasih makan di tempatnya atau bagaimana? Baik Quincy, sebetulnya dari petugas keamanan ini sudah berbicara kalau misalkan daerah hutan Ganeas ini merupakan habitatnya dari macan kumbang. Selain macan kumbang memang ada juga sekitar hewan monyet dan hewan-hewan liar lainnya di daerah Ganeas. Sebetulnya daerah Ganeas ini hutannya cukup luas ya, bahkan bisa ada sekitar menyambung ke 3 kecamatan seperti Parakan Muncang Cimanggung, terus Ganeas, dan satu lagi itu Jatinunggal. Jadi luasnya hutan ini memang di Ganeas ini memang cukup luas. Dan memang warga juga bukan hanya sekali 2 kali bertemu dengan macan kumbang ini. Memang pengakuannya itu sudah 7 kali gitu, Quincy. 7 Gitu. kali. Itu mah Sering banget. hobi namanya ya. Dwiki, tapi sejauh ini tidak ada korban jiwa kan? Maksudnya tidak ada warga yang diserang oleh macan kumbang ini kan? Ya Afif, saya cerita lagi kemarin juga saya sempat mewawancarai salah satu warga pemilik dari ayam gitu ya, hewan ayam ternaknya ya. Jadi dia itu sekitar malam Senin dini hari itu dia mendengar ayamnya itu berkokok terus itu sekitar jam 3 pagi. Berkokok terus. Nah si warga ini kemudian keluar dan melihat sebagian ayamnya itu sudah gak ada. Kemudian emang dia juga melihat ada jejak dari si macan kumbang itu. Nah kemudian di malam yang kedua yaitu malam Selasa, si warga ini kembali mendengar suara teriakan ayamnya itu. Dan kemudian pagi harinya 10 ekor dari ayamnya itu sudah gak ada dan dimangsa oleh si macan kumbang. Tapi sejauh ini tidak ada, jangan sampai si macan kumbang ini sampai menyerang warga. Sejauh ini tidak ada korban maupun apa yang pasti hewan ternak ayam milik warga itu dimangsa oleh macan kumbang ini. Begitu Quincy dan Afif. Berarti sekarang ayam itu berkokok bukan karena ada yang putih-putih di atas pohon ya? Karena ngeliat macan. Karena macan kumbang ya? Langsung jadi ayam geprek. Iya. Iya, Dwiki, apakah ada patroli dari kepolisian sekitar begitu atau mungkin ada imbauan ke warga untuk lebih hati-hati? Ya, Afif, kemarin juga saya langsung mewawancarai petugas keamanan ya, polisi. Tepatnya Pak Kapolres itu dia langsung mengerahkan petugasnya dari Polsek, Polres maupun instansi lainnya untuk bersiaga gitu. Dia juga mengajak warga untuk patroli malam di sekitaran lokasi si macan kumbang ini datang kembali ke permukiman gini. Nah, si petugas juga mengimbau untuk menyalakan obor agar tujuannya itu untuk mengusir dari si macan kumbang agar tidak ke permukaan. Tapi sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut langkah apa. Tapi sementara petugas tidak akan menangkap dan lebih untuk mengusir dari si macan kumbang ini. Begitu, Afif. Nggak ditangkap malah diusir ya? Iya ya. Tapi ada nggak penentuan misalnya dari warga-warga yang lain gitu ya, anak kecil misalnya nih, bocah-bocah nggak boleh berada di luar rumah melebihi jam sekian gitu. Takutnya ini adalah jam-jam aktifnya si macan kumbang lagi hangout gitu ya, lagi nongkrong di luar. Ada nggak seperti itu, Mas?
Nah, kebetulan kemunculan dari si macan kumbang ini membuat khawatir sama sempat warga juga resah ya, takut. Nah, jadi si warga ini lebih waspada terhadap anak-anaknya mungkin. Tapi kemarin itu sudah ada dari Kehutanan Sumedang yang langsung mengecek maupun menyisir dari lokasi-lokasi beberapa titik kemunculan dari si macan kumbang itu. Tapi yang pasti warga diminta untuk berhati-hati dan misalkan melihat macan kumbang yang ini agar melaporkan ke pihak terkait lainnya. Mungkin seperti itu sementara Afif sama Quincy. Oke, berarti ini terakhir Dwiki bisa dibilang hutan Ganeas ya? Itu memang merupakan habitat dari hewan macan kumbang. Apakah ada mungkin catatan berapa jumlah ekor yang masih tercatat hidup di sana begitu? Baik, Afif, sejauh ini yang ditemukan warga ini baru 1 ekor ya. Yang terlihat dari kasat matanya mereka itu baru satu ekor, tapi kemungkinan besar ini lebih dari mungkin 5. Kemudian ataukah si macan kumbang yang ditemukan oleh warga yang tadi 7 kali itu mungkin berbeda-beda atau masih yang sama? Oh iya ya, kan Itu nggak masih tahu. perlu dikonfirmasi. Iya, mana warna hitam semua lagi. Kan macannya nggak bisa diwawancara. Lu Nah, yang iya, kemarin bener bukan? juga. Bukan juga, nggak bisa. Cuma trio macan yang bisa diwawancara. Ah, itu bisa nyanyi pula. Siap, baik kalau begitu terima kasih banyak Dwiki Maulana atas reportasenya. Ditunggu berita-beritanya Detik Jabar. Jangan lupa makan tahu biar Ya. hangat, tahu Sumedang. Terima kasih Siap, Mas Dwiki. Hatur nuhun, Kang Siap, Dwiki. Quincy. Selamat Sama-sama. sore, Assalamualaikum. Sore. Wilujeng sekonten. Iya. Jangan lupa makan tahu. Ya kan tahu Sumedang. Lagi hujan juga sih. Tapi di Sumedang, tahu Sumedang namanya tahu Sumedang gak ya? Nah iyalah. Emang Kalau misalnya kita ke Padang nih, kan nggak ada warung Padang. Atau misalnya ke iya ya. Tegal, nggak ada warteg, ada warung. oh iya ya. Berarti di Sumedang nggak ada tahu Sumedang, tahu. Adanya tahu Tahu pong. doang. Tahu doang nggak, tahu lah. Tahu aja Iya. ya. Kayak di Enggak Pak, di Medan adanya, iya. Itu aneh tuh, di Nah, itu Kambon kan maksudnya nggak kan. nyambung itu. Kalau di Sumbar itu nggak ada nasi Padang. Nggak ada ya. Nasi tok. Tapi ya emang yang dijual di warung-warung itu nasi Padang gitu. Iya, Atau- di sini kan? doang ada nasi Padang. Tapi ngomong-ngomong hujan nih guys, tendian. Iya hujan deras Iya ya. kan hujan deras kayak nih. Jangan-jangan tadi Mas Dwiki tuh sebenarnya di luar studio kita ya. Bisa aja. Sama-sama Lah, hujan. macinya di sini dong. Itu Detikers, nanti lebih lengkapnya lagi di Detik Jabar tuh beritanya ada Ya. banyak ya kan guys. Mm. Ini kita mau break dulu apa gimana nih? Asik banget tuh produsernya. Enaknya gimana? Apa? Ngobrol, oke. Ngobrol dulu. Momen tarot nggak? Nggak usah lah ya. Ih seru tapi lagi hamil. Boleh gak sih? Ada yang main tarot juga? Boleh lah kalau Oh, gitu. Iya. Nah Detikers, tadi kita udah ngomongin macan kumbang. Ngomongin Iya. ekonomi juga. Ah. Ngomongin apa tuh? Mikroplastik hujan ya kan. Oh ini yang belum tadi ini harga emas. Harga di emas, Trading bener. Today. Kita tadi senggol-senggol belum Iya, kita belum bacain kita bacain. lengkapnya. Ternyata harga emas hari ini Detikers ambruk. Itu pakai G, ambruk. Amrug. Natalia ambruk ya? Nah, ambruk di 177.000 per gram. Tetapi Iya. diramal tembus 3 juta per gram di akhir 2025. Wow. Nah, di Rasio Detik Finance, harga emas Antam hari ini untuk pertama kalinya dalam sejarah jatuh sangat dalam hingga jauh di atas 100.000 per gram dalam sehari. Harga emas Antam 24 karat ambruk hingga 177.000 per gram menjadi 2,3 juta 10.000 per gram. Oh, Sebelumnya harga emas keluaran Antam juga sempat jatuh sangat dalam hingga 57.000 per gram pada Sabtu 18 Oktober kemarin. Iya. Berdasarkan situs Logam Mulia Antam, Rabu hari ini satuan emas yang terkecil ukuran 0,5 gram berada di angka 1.205.000. Sedangkan harga emas 10 gram dijual dengan angka 22.595.000. Untuk emas terbesar yakni 1.000 gram alias 1 kilo dibanderol Miliar ya? nolnya banyak, gue belum pernah megang nol sebanyak ini. Asik. Aminin dong. Amin. 2,2 miliar, 50.600.000. Harga emas Antam masih tercatat dalam tren naik dari rentang 2.310.000 sampai 2.487.000. Sedangkan dalam sebulan terakhir pergerakan harga emas Antam berada pada 2.123.000 sampai 2.487.000.
begindang. Iya ya. Kalau Afif sendiri emang pegiat emas, pegiat nggak tuh? Tergantung ya, kalau Mas Bambang itu baik sih orangnya. Kalau Mas Mas Bambang dulu Kumbang, Mas Kumbang di sana, di Sumedang. kepanjangannya Bambang. Iya bisa jadi sih. Iya. Kenapa macan kumbang? Iya gak sih? Kumbang kan binatang yang lain Kumbang kan? kan kecil ya? Iya kumbang kan kecil, macan gede. Iya. Berarti ini mungkin untuk ukuran macan dia nggak gede-gede banget. Makanya dinamain macan kumbang. Daripada kayak little macan kan aneh. Iya little macan. Kalau nggak Macan macan cilik. Macan cilik, aja masih kecil. Terus ada apa lagi di itu? Di Quincy? emas. Bukan di emas, di Oh. training today lainnya. Jadi belum kita baca ini. Oh iya benar. Tadi tuh kayaknya ada soal Pak Presiden Mhm. menghimbau untuk staf-stafnya naik. Nah ini nih, untuk wajibkan menterinya naik mobil maung buatan Pindad. Macan lagi. Macan lagi. Mau kan macan, iya. Iya bener. Kita Ada kayak apa hari- sih dengan macan? Hari sebelumnya nih macan. Harusnya total-total ya bajunya. Oh iya. Iya nggak sih? Bukan pigi-pigi ini benar-benar. Nih berita selengkapnya Detikers, Presiden Prabowo Subianto membangga-banggakan mobil maung buatan Pindad. Tapi ini kayaknya seingat gue ya, Viv, ini pernah dipakai juga pas Paus Franciscus datang ke Iya, Indo. Iya kan? Iya, yang Pernah warna putih itu dipakai? kan. Emang gagah banget sih. Iya keren banget ya. Cakep. Nah ini setelah menjadi mobil kepresidenan, mobil maung itu akan menjadi kendaraan menteri-menterinya. Kira-kira masih tuat. Totot ukuk. Iya itu. Enggak lah kelonter bunyinya. Ya kan. Wah Lebih ada garang, maung lewat. bikin takut ya. Iya nggak sih. sih? Jadi minggir deh semuanya. Itu kan harapannya. Enggak juga sih. Terus. Nah terus jadi Presiden Prabowo kan ini menggunakan mobil kepresidenan berupa maung MV3 Garuda Limousine buatan PT Pindad. Dan Pindad juga membuat mobil kepresidenan khusus berupa maung Garuda Limousine. Nah ini berwarna putih dengan tampilan eksklusif Nah, ini dan gambarnya. maskulin. Udah ada ya? Ini dia benar. Ih cakep banget. Yang memiliki proteksi tinggi serta memberikan kenyamanan dengan material berkualitas dan fitur-fitur mutakhir. Dengar-dengar di dalamnya tuh udah di-downloadin ini streaming film gitu. Cuman gue kepikiran kalau mobilnya kayak begini masuk gang muat nggak ya? Nah itu dia jalan Iya kan? tikus nggak Jalan bisa. tikus nggak bisa. Makanya ada tuet-tuet kokok. Bisa jadi sih. Iya. Dan ini juga daya mesinnya lumayan kenceng nih. Mantap Ini ya. sih dia 202 PS per 190 dk dan transmisi automatic transmission dengan 8 percepatan. Memiliki kecepatan maksimum 100 km per jam. Waduh. Ini kayaknya anti peluru deh kalau yang punya Pak Presiden Harusnya ya. Kayak iya. anti peluru. Harusnya iya. Betul. Gitu. Dan memang nanti ya itu rencananya Prabowo minta anak buahnya tidak lagi memakai mobil jenis lain ketika bertugas atau dipanggil komplek istana. Dan Iya. pencairan anggaran untuk Maung menurut Menkeu kita Pak Purbaya akan disesuaikan dengan kesiapan industri. Jadi ini masih wacana sebenarnya sih. Masih wacana, namun kata Pak Presiden ini sudah menyiapkan segala halnya. Gitu. Jadi ini menerima sambutan baik apa buruk nih dari Menteri? Tentu baik sih. Detikers ya. Dari Menteri Lingkungan Hidup Pak Hanif Faisal Nurofik ini menyambut baik arahan Pak Presiden kepada menterinya. Terus juga Pak Hanif ini mendukung sepenuhnya supaya RI juga nggak kalah dengan Vietnam dalam memproduksi mobil nasional. Iya, kayak negara gitu. tetangga udah mulai maju ya. Udah mulai maju. Kita nih maju juga sebenarnya, cuman langkahnya terlalu semut kayaknya. Kecil dong berarti ya. Kecil banget. Itu semut. Kumbang lah. Balik lagi ke Kumbang lagi. kumbang. Nah Detikers tadi kan kita nyenggol dikit soal Pak Purbaya. Ya. Ini juga Pak Purbaya lagi rame nih sebenarnya. Soal apa tuh? Belak-belakan duit mengendap di Pemda-Pemda. Pasti Kuisip tahu lah. Iya, Di IG iya, tuh sering seliweran pasti kan. Jakarta tuh kalau nggak salah 14 triliun. Oh, Kalau nggak banyak. salah ya. Terus Iya, kayak iya, iya. Jabar tuh 8 triliun atau berapa gitu. Dan ini sempat jadi pertanyaan juga gitu. Sempat menjadi bola panas juga malah di sosmed. Kalau misalnya ini kok dananya diendapin buat apa? Iya, benar. Iya kan. Sementara banyak daerah juga yang nggak usah jauh-jauh lah. Jakarta trotoar masih begitu-begitu aja. Iya, Iya, kan. iya. Atau banjir masih banjir-banjir juga begitu kan. Di Cideng masih digali tuh nggak kelar-kelar. Oh iya Cideng ya. Itu beneran. Lumayan bikin macet kan? Iya lu iya bener-bener. Iya kan? Itu yang sering sosmed gak sih? Yang diceng-cengin. Maaf ya kalau kayak Cideng. Maaf ya. Iya. Soalnya kalau Cideng kayak gitulah. Makanya. Nah nanti lebih lengkapnya lagi kita di editorial review akan membahas soal ini nanti Vinci tentang polemik Oke. rame-rame Purbaya soal duit yang mengendap di Pemda. Iya, tujuannya buat apa nanti kita Nah itu, cari tahu ya. narasumber kita juga spesial, orang gak asing lagi. Jadi jangan kemana-mana Detikers, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.
Ya udah kita nih di Detik Sore lagi nih, nggak cuma hore-hore nih. Udah, jadi kita gimana ya? Nge-hostnya bertiga. Bertiga kita ngosnya bertiga nih. Kita tadi Tikus udah janjiin ya kan itu review kita soal rame-rame Purubaya, soal duit menghadapi Pemda ya kan Quincy. Ya. Dan narasumber kita ini nggak asing Quincy sebenarnya. Siapa sih? Dia sudah menghiasi Detik Sore sebenarnya. Jadi sebenarnya dia merasakan apa yang gua rasakan. Nah dulu itu kalau ada bahas tentang sport, gua hostnya, gua narasumber juga. Jadi gua pindah bangku. Oh gitu. Gua pindah tuh masuk bawah gimmick-gimmick lah. Gua keluar dulu ngambil motor parkiran, nyapa teman-teman Panjang Jayatama. ya? Panjang pokoknya. Dan kita udah ngasing lagi di sini langsung aja kita tampil pun. Eduardo Simorangkir selaku redaktur dari Detik Finance. Selamat sore, Pak Eduardo. Hai guys. Apa kabar Pak? Luar Salam biasa. kenal. Justin. Lanjut sekali. Justin. Macet tadi Pak sini Pak. Wih, hujan. Hujan Wah, ya. hujan. Itu ada mikroplastik Pak. Waduh, kacau ya Hati-hati. Jakarta ya. Iya. Mau itu. panas, kandungan paparan UV-nya bahaya. Hujan, ada mikroplastiknya. Benar. Iya. Beli udang ada radioaktifnya. Iya, main ke hutan ada macan kumbang. Ada macan Nah, kumbang. Kita mau kemana lagi hidup di dunia ini ya? Ya, kemana ya? Ya, kita kabur aja dulu kalau gitu Pak ya. Kita membahas soal fenomena bukan. Takut. Aduh, Pak Edo. Kenapa sih? Kenapa gua ada di sini? Mau ceritain nih? I'm not supposed to be here. Enggak begitu dong. Masa kita ceritain nih? I'm supposed to be there. Oh iya, Edo aja orangnya gimana? Gue Itu bisa punya lah, gua. gue bisa lah berbong-bong dikit. Pak Edo, soal ini Pak. Jadi serius banget Serius kita. banget nih. Iya nih. Ini Dituntut soalnya. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak Pak. Kenapa gitu? Karena di setiap pajak yang kita keluarkan itu ada tanggung jawab yang harus dibayar tuntas. Luar biasa. Darah itu merah jenderal. Sejarah itu? Sejarah itu history. Betul. Tomorrow itu besok. Yesterday itu kemarin. Apalagi? Yang sabar ya Quincy ya. Ya, cakep, cuma bisa bilang cakep. Emang kita suka random sih. Pak Edo, soal ini Pak, ya, Pak Purbaya. Kan Oh, rame iya. tuh. Oh, si Menteri Koboi itu. Kakaknya Mbak Yoko, ya kan? Udah follow Instagramnya belum? Belum. Wih rame banget. Oh iya. Instagram siapa nih? TikToknya deh, Siapa TikToknya. sih? Instagramnya gua. Afif Bukan, atau? Pak Purbaya. TikToknya Pak Purbaya. Oh, Oh, udah TikToknya emang? dia main Setiap TikTok. postingannya itu lebih dari 10.000 komentarnya. Oh, ya? Dan isinya tuh semuanya tone-nya positif. Kayak, go Pak Purbaya. Sentimennya positif sih Iya. emang lagi ke dia ya. Apalagi dia pas kemarin ketemu menteri, yang rapat menteri, dia sendirian kan Pak? Nggak ada yang ngajak Iya. ngobrol Iya, kan? kayak- Iya kan, lihat juga Quincy kan? Iya. Dan tuh rame di medsos kan? Padahal kayak dia emang lagi ngecas baterai aja deh. Bener. Mungkin dia extrovert yang butuh ngecas gitu, iya gak sih? Tapi kalau kata komentar netizen, Pak Purbaya tenang aja, ada 200 juta warga bersamamu, Oh, iya, ya benar. kan? Lo salah satunya yang komentar kayak gitu kan? Pasti. Atau nge-like. Pasti nge-like minimal lah. Nah, Pak Edo bisa ceritain lu gak sih Pak nih polemik dana mengendap yang lagi rame ini, itu apa sih sebenarnya? Karena gue tadi sama Quincy juga kita udah ngobrol-ngobrol juga ya, Iya, karena iya. ini rame di medsos, terus kita mempertanyakan loh, kok ini kalau misalnya dananya ada, kenapa daerahnya gak maju? Ah, Triliunan loh. iya. Betul. Jadi sebenarnya polemik lagi. Soal dana mengendap ini muasalnya itu dari Pak Purbaya yang waktu itu rapat di Kemendagri. Rapat soal pengendalian inflasi daerah kalau nggak salah. Terus habis itu beliau tuh dapat data dari Kemendagri bahwa ini ada nih Pemda-Pemda yang dana APBD-nya itu masih diendapkan di bank gitu, bank sentral. APBD. Iya. Oke. Sorry, bukan bank sentral. Jadi dari data bank sentral itu diketahui bahwa dana yang dimiliki sama Pemda ini ditempatin di sejumlah instrumen keuangan, bukan justru malah dialirkan ke masyarakat gitu. Oke. Kan maunya kan Untuk membangun APBD daerah. yang digunakan itu dipakai untuk bisa langsung dipakai sama masyarakat, either itu bangun infrastruktur atau Iya. untuk gaji ASN-nya atau untuk apapun lah untuk pelayanan publik gitu, termasuk proyek-proyek yang dimiliki sama daerah juga. Iya. Nah, ternyata Pak Purbaya waktu mendapatkan data itu terus habis itu menyampaikan nih Pemda-Pemda yang dananya mengendap gitu di sejumlah instrumen termasuk ke deposito juga gitu. Itu termasuk katanya Jawa Barat termasuk salah satu yang tertinggi juga. Berapa tadi jumlahnya? Triliunan pokoknya ya, 4 triliun kalau nggak salah. 14,6. Nah, itu tuh kemudian ditanyakan ke Pak Kang Deddy Mulyadi soal itu. Terus Kang Deddy Mulyadi malah jawab, justru kita sangat
gencar belanja kita gitu untuk bisa membantu masyarakat atau mengalirkannya ini ke masyarakat gitu. Dan justru dari data yang saya dapat ini nggak ada nih si dana mengendap ini, bahwa disampaikan ini dimasukinnya ke deposito, itu nggak ada katanya, dapatnya dari sekdanya kan, datanya begitu. Kemudian habis itu di counter lagi ke Pak Purbaya. Pak Purbaya bilang itu bisa jadi lo dikibulin sama bawahan lu gitu, dengan gayanya Pak Purbaya yang kayak gitu kan, koboi, lu gue gitu. Terus habis itu malah bilang bahwa nggak usah ngajarin saya gitu, bahwa coba ditelusuri sampai ke bank sentralnya atau ke BI gitu. Bener nggak nih bahwa data yang lo dapat dari bawahan lo itu sesuai gitu, bukan ditempatinnya di deposito bank, katakanlah seperti itu. Nah ternyata Kang Deddy Mulyadi hari ini ke Kemendagri, kemudian juga ke Bank Indonesia juga, dan dapat tuh sekarang update terakhirnya bahwa beliau bilang, ntar gue cek dulu ya, yang disampaikan sama KDM gitu, bahwa katanya nggak ada duit yang 4,1 triliun ini yang dideposito, nggak ada katanya. Yang ada adalah pelaporan keuangan di tanggal 30 September, ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar 3,8 triliun. Sisanya dalam bentuk deposito BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, di luar kas daerah, yang jadi kewenangannya BLUD masing-masing. Artinya dana-dana ini itu tidak ada yang diendapkan di deposito, tapi justru ini akan yang dipakai untuk bisa bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, buat bayar listrik dan macam-macam. Jadi nggak ada yang diendapkan seperti yang dikemukakan sama Pak Purbaya gitu. Oh, Jadi kayak diparkirin untuk digunakan betul. kemudian gitu. Jadi gini, kan si Pemda ini kan punya APBD itu didominasinya sama APBN sebenarnya, belanja mereka, yaitu lewat transfer keuangan daerah dan juga ada dana alokasi umum namanya. Nah, terus dari situ mereka pakai dana tersebut untuk bisa menggerakkan ekonomi daerah mereka. Makanya tuh sekarang tuh namanya istilahnya otonomi daerah tuh, termasuk desentralisasi fiskalnya tuh di daerah gitu. Nah ternyata memang dalam perkembangannya sejak dilakukan otonomi daerah ini, daerah tuh dianggap tidak cukup baik dalam mengelola APBD-nya karena justru jadi nggak kreatif gitu dalam meningkatkan penerimaan asli daerahnya ketika terus-terusan disuap atau dibantu sama pemerintah pusat lewat APBN. Dari alokasi transfer keuangan daerah dan juga dana alokasi umum ini. Nah, in a way dalam perjalanan menghabiskan belanja yang sudah disiapkan ini, daerah tuh juga kerap kali nggak ngabisin duitnya. Lo kebayang nggak sih dana belanja yang disiapkan sama pemerintah ini kan kalau misalnya sampai ke masyarakat akhirnya dihabiskan, itu kan akan memutar roda perekonomian masyarakat pasti juga dong. Pada akhirnya kan. Iya. Berapa ratus triliun tuh dan dana transfer keuangan daerah, kemudian juga dana alokasi umum. Nah, kalau misalnya itu nggak dibelanjakan, artinya roda ekonomi masyarakat jadinya nggak berputar dong. Sia-sia tuh APBN udah dianggarin belanja sekian tapi nggak dibelanjain, sehingga ini kerap kali malah jadi bikin APBN tuh nggak jadi penyokong ekonomi, kehilangan fungsinya jadinya karena dia nggak optimal dalam menghabiskan belanjanya. Jadi ini yang dikritik sama Pak Purbaya gitu loh, daerah tuh susah ngabisin belanja di daerah gitu. Makanya tuh ada istilahnya kalau belanja di daerah, makanya tuh sekarang Pak Purbaya juga kalau misalnya belanja lo nggak habis, gua tarik duitnya, gua alokasikan ke yang lain. Makanya orang-orang yang punya alokasi belanja yang tidak dihabisin, diancam sama Pak Purbaya, duitnya bakal gua ambil, proyek lo jadinya nggak jalan, terus duitnya gua alokasikan ke yang lain biar cepetan dibelanjain gitu. Termasuk MBG juga kena kan sama dia. Oh ya, suruh balikin ya? Iya, ada berapa puluh triliun tuh yang disuruh balikin. Termasuk juga nih si dana transfer keuangan daerah ini, saat ini pemerintah tuh punya kebijakan dipangkas si transfer keuangan daerah ini. Gua kurang paham sebenarnya latar belakang pemangkasan dana transfer keuangan daerah ini kenapa, tapi yang pasti untuk APBN tahun depan transfer keuangan daerah ini dipangkas jumlahnya dan cukup banyak dipangkas, dan itu dialokasikan ke program-program yang lain, katakanlah mungkin juga MBG salah satunya realokasinya gitu. Nah, dengan dipangkasnya
dana transfer keuangan daerah ini yang menjadi bagian dari APBD daerah buat belanja, itu tuh bikin pemerintah daerah jadinya pusing karena belanjanya berkurang dong jadinya. Iya. Proyek-proyek yang dimiliki sama si pemimpin daerah ini, kepala daerah ini jadinya agak sulit mungkin akan terrealisasi gitu karena belanjanya dipangkas gitu. Padahal Iya. mereka udah kampanye janji bikin A, B, C sama masyarakatnya kan. Nah di satu sisi pemerintah pusat juga pengen buat daerah tuh kreatif dong, cari pendapatan asli daerahnya, cari meningkatin PAD-nya PAD. gitu. Nggak cuma dari pajak kendaraan bermotor doang, atau mungkin retribusi parkir Iya, doang, PBB. atau PBB. Nah itu pada akhirnya kemarin PBB pada naikin tinggi-tinggi Yang kan. 200% itu kan. ya. Betul, makanya mereka mungkin kayak itu salah satu latar belakangnya gara-gara dana transfer keuangan daerahnya pada dipangkas, imbas dari efisiensi kemarin, sehingga akhirnya mereka pusing, wah ini gue biayain belanja daerah gue pakai apa gitu, sehingga dinaikin tuh PBB setinggi itu Pak, yang akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat juga kan, masalah baru gitu. Ini bahkan dilansir dari Detik Finance ya, ini beberapa ininya apa namanya, yang endapan itulah masih diduga lah kita sebutnya ya. Jakarta itu, DKI Jakarta 14,68 triliun, Ya. Jawa Timur 6,84 triliun, Banjarbaru 5,17 triliun, Kalimantan Utara 4,7 triliun, Jawa Barat 4,17 triliun, Bojonegoro 3,6 triliun, Kutai Barat 3,2 triliun, Sumut 3,1 triliun, Talaut 2,62 triliun, Mimika 2,49 triliun, Kabupaten Badung, itu juga masih di Jabar bukan sih? Iya kan? Badung 2,27 triliun, Tanah Bumbu 2,1 triliun, Bangka Belitung 2,1, Jawa Tengah 1,99 triliun, Balangan 1,86 triliun. Ini triliun semua angkanya. Dan soal tadi menarik, Pak Ublay bilang deposito, Ya. itu masih diduga juga kan? Apa udah Atau emang udah ketahuan? investasi? Udah Telusuri? udah dibantah sama Pak Oh, udah Purbaya itu Oh. tidak masuk ke deposito yang mereka dapat bunga pada akhirnya. Enggak, tapi dimasukin ke deposito BLUD itu untuk dipakai juga untuk buat bayar proyek itu tadi, segala macam kebutuhan masyarakat. Sampai petir loh. Itu kayak ini deh, kerjanya Mbak Rara deh. Oh Iya. bisa juga sih. Atau mungkin semesta tahu, jangan bohong kalian semua. Keluarkan duit kalian. Enggak, itu jujur banget bahwa dana-dana yang ada di Pemda selama ini tuh memang banyak akhirnya mengendap di bank, dan itu selalu jadi perhatian sama pemerintah pusat karena daerah tuh nggak ngebelanjain sampai habis Itu buat gitu. apa kok diindapin, Dok? Iya, ujung-ujungnya. Ya, kalau misalnya deposito tadi ya mungkin dapat bunga kan. Ya mungkin kita nggak tahu Iya. ada oknum-oknum yang akhirnya bisa menikmati bunga itu. Gue nggak bilang oknum ya, tapi mungkin bisa masuk juga. Itu mungkin jadi salah satu cara Pendapatan mereka negara. untuk Pendapatan masuk daerah. ke pendapatan daerah mereka dengan memasukkan dana dari APBD mereka ke sejumlah Instrumen. sehingga dapat bunga, dan kemudian itu jadi PAD buat Tapi itu mereka emang boleh, gitu. Dok? Nah, itu nggak bisa sebenarnya kalau memang alokasinya Iya. untuk sejumlah proyek yang sudah dialokasikan kan Iya. tuh pas nyusun APBD, ya harus masuk ke situ dong. Ya saya bangun jebatan, let's say Iya. bangun apa ya, berarti harus langsung di itu kan. Iya. Tanpa melalui deposito dan Iya. bunga-bunganya itu. Ada lagunya tadi, deposito. Papito. Nah, Papito ada di atas. Bersin-bersin lagi libur. dong dia. Wah, diomongin ya. Dipanggil-panggil namanya. Tapi itu Edo Pak tadi. Nah, terus berarti Quincy ada mau tanyain nggak? Belum. Silakan. Semangat. Ya, enggak gue emang kalau masalah duit, karena baik lagi tadi kan ini kan pajak kita sebenarnya kan. Iya kan? Iya sih. Dan juga soal endap-endapan ini, Dok, kan orang juga mungkin udah rahasia umum lagi ya. Misalnya bukan rahasia umum lagi kalau misalnya akhir tahun itu pasti banyak banget proyek. Iya. Apalagi Jakarta tuh, terus bilangnya wah nih ngabisin anggaran nih. Habisin anggaran. Itu Iya, selalu emang gitu selalu deh. seperti itu ya? Pada akhirnya gitu, kejar-kejaran di akhir tahun, dan proyeknya jadinya asal-asalan kesannya kan. iya. Diada-adain Iya. jatuhnya biar si belanja ini terserap gitu. Karena pada akhirnya apa yang dibelanjakan sama atau kinerja belanja dari daerah ini juga dinilai sama pemerintah pusat, dan itu tuh bisa menentukan juga pada akhirnya lo kalau nggak bisa belanjain uang belanja yang gue kasih, udah gue kurangin aja belanja lu gitu. Iya. Jadinya kayak gitulah sederhananya analoginya ya. Makanya itu juga dinilai dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, lo seberapa bisa mampu mengelola keuangan lo, menyerap belanja lu sehingga ini bisa sampai ke masyarakat. Bayangin APBN kita tuh 3.000 triliun lebih belanjanya. Bayangin 3.000 triliun tuh kalau nyampe ke masyarakat bakal kayak apa kan ininya. Gue nggak di sini, Dok. Roda ekonominya. Gue lagi naik ini jet pribadi. Ya enggak?
Ngapain? Sama Sal pribadi. Barengan berdua. Tapi ngomongin soal tadi Mas Edo sempat mention ya udah jadinya proyeknya seadanya gitu-gitu. Iya. Dulu tuh aku kerja di hotel. Keren. Oh, oke. Kerasa banget tuh setiap akhir tahun. Akhir tahun. Kan kalau staff hotel tuh ada service charge ya. Iya. Jadi di luar gaji pokok kita menerima service charge itu. Menjelang akhir tahun tuh tinggi service charge-nya. Oh. Jadi Karena? THP kita tinggi tuh. Iya. Karena banyak banget yang mengadakan meeting, mengatasnamakan instansi A, B, Iya, C dan iya, seterusnya, iya. tapi nggak ada yang datang meetingnya. Jadi makanannya ya buat kita-kita. Oh gitu. Bagus Bu, berarti finance tuh Dok. Penelusuran ya kan. Gue bikin berita gue dari sini Lah nih. iya, langsung narasumber wawancara. Narasumbernya host. Sebut saja Hostnya jadi Quincy. narasumber. Itu beneran kayak gitu. Beneran sering banget kayak gitu. Itu salah satu praktik kecil bagaimana penyerapan anggaran tuh akhirnya dilakukan asal-asalan gitu ketika Iya. tidak sesuai sama apa yang sudah direncanakan. Nggak mungkin kan dalam APBD itu orang nulis ini alokasinya untuk rapat akhir tahun dengan Iya. ini. Apalagi tadi mendapatkan fakta dari Quincy bahwa ternyata bahkan rapatnya fiktif gitu. Gitu. Iya. Makanya sekarang juga pada akhirnya dengan dilakukannya pemangkasan TKD tadi, transfer keuangan daerah tadi, banyak tuh Pemda-Pemda yang akhirnya putar otak dengan mangkas sejumlah anggaran termasuk rapat-rapat di hotel, Iya. kemudian penyediaan snack-snack ketika rapat. Oh, iya, Bahkan Kang Deddy Mulyadi bilang kita gara-gara tahun depan tuh bakal dipangkas anggarannya dari TKD ini, mereka tuh kalau misalnya ada pejabat atau tamu datang bakal cuma kasih air putih doang katanya. Dari yang tadinya mungkin ada snack, ada snack, apa. Oke. Lalapan juga kali mungkin, lebih gampang kan. Di Jawa Barat banyak Jawa Barat soalnya banyak, kan. bisa jadi. Bener, Oh iya, bener. Bisa. Iya kan? Tinggal Iya, ngambil iya, dari iya, kebun iya. belakang tuh. Nah itu, sama ikannya jangan lupa, ada mujair kan Oh, banyak. iya. Hari ini hari apa? Hari mujair. Hari Maguire. MU. Ya Allah. Respect. Nah Pak, tapi apakah sejauh mana Pak Purbaya bakal menelusuri hal seperti ini gitu? Karena memang ketika Pak Purbaya dulu dilantik, ya kita banyak yang underestimate ya Quincy ya. Kayak, Iya. ini siapa nih orang nih? Tapi ternyata tiba-tiba dia langsung. nyenggol sana sini begitu kan. Dia banyak kebijakan-kebijakannya. Dan ini juga salah satu yang mungkin orang juga baru tahu juga kan. Ternyata ada pengedapan juga. Iya, kayaknya Pak Purbaya adalah tipikal orang yang pengen duitnya tuh digunakan sesuai dengan fungsinya ya, pastilah semuanya juga begitu. Cuma kayaknya beliau cara komunikasinya beda aja sama menteri sebelumnya gitu loh. Jadi ini dijelaskan dengan gamblang, dengan gayanya beliau. Tapi memang sejauh ini dari kebijakan-kebijakannya Pak Purbaya, kemudian komentar-komentarnya, beliau adalah sosok yang pengen belanja tuh benar-benar diserap dan juga berdampak langsung ke masyarakat gitu. That's why kerap kali Pak Purbaya nyebut soal kalau misalnya belanjanya nggak digunakan dengan baik, gue tarik duitnya, atau nggak diserap seluruhnya, gue tarik duitnya, gue kasih pakai yang lain, atau misalnya apalagi ya kemarin ada banyak sih sebenarnya komentar-komentarnya saking banyaknya gue lupa gitu. Termasuk juga soal kemarin MBG juga termasuk, TKD juga termasuk. Pokoknya kalau punya duit itu harus dibelanjakan dan harus tepat sasaran gitu. Karena selalu pada akhirnya orientasinya adalah karena berdasarkan komentarnya Pak Presiden tuh pengen duit yang kita punya ini benar-benar langsung dirasakan dampaknya sama masyarakat. Enggak cuma golongan tertentu gitu yang harusnya terbantu. Pada akhirnya memang benar-benar terbantu dengan alokasi belanja yang sudah kita tetapin ini gitu loh. Iya. Mau tanya deh, ini di luar kemampuan aku ya. Boleh. Tapi mungkin gak sih setiap daerah ini tuh ada yang ngaudit gitu? Oh selalu diaudit. Tapi bukan internal audit ya, eksternal. Yang audit misalnya tuh Danantara BPKD kan, sih. Iya kayak BPKD, Danantara kan diaudit sama swasta gitu kan, Big Four. Mm-mm. Ini daerah misalnya ditunjuklah pemerintah auditor Big Four atau KAP mana gitu. Mungkin gak sih kayak gitu? BPK kan hitungannya independen ya. Iya Juga sih. walaupun Iya. ada juga independen yang lain katakanlah Big Four gitu biasanya untuk korporasi kan. Iya. Tapi negara gue nggak tahu ya aturannya apakah
bisa gitu sama auditor yang lain, atau ini kendala soal dana juga pada akhirnya. Oh iya Kita Bayar lagi. kalau BPK kan udah digaji juga kan, Iya. dia Iya. udah bagian dari tugasnya, kayak KPK tugasnya ini, BPK tugasnya ini. Jadi udah ada, dan mereka juga udah disumpah lewat undang-undang juga mereka harus harus comply gitu. Jadi Iya, iya, iya. harusnya sih itu udah cukup menjadi payung hukum yang sangat baik gitu untuk bisa memitigasi segala macam potensi-potensi fraud yang ada di Iya. dalamnya gitu. Kita percayalah sama BPK gitu loh. Oke, Untuk oke, mengaudit itu. oke. Kalau bicara soal audit pasti harus diaudit. Pun termasuk BPK pun diaudit juga laporannya. Tapi kalau Iya. BPK diaudit sama siapa ya? Big Four mungkin. BPK 2 kayaknya. Oh, ada BPK. Bayangkan Bapak-bapak ya. dong. Termasuk kementerian juga diaudit juga. Iya. Oh iya, kementerian juga belanja pemerintah pusat juga nggak terkecualikan ya, nggak luput dari perhatian Pak Purbaya, karena ada juga KL kementerian lembaga yang juga serapan belanjanya nggak baik, Iya. kemudian akhirnya dananya ditarik terus dialokasikan ke yang lain. Berarti ini bermuara pada efisiensi kan Pak sebenarnya? Iya nggak sih? Iya, efisiensi itu sebenarnya bukan berarti akhirnya kita belanjanya dikurangi, Dikit. tapi Oh, lebih iya, ke iya, ada iya. ke realokasi sebenarnya. Oke. Kan efisiensi, jadi efisien, belanjanya lebih efisien Efisien. gitu. Jadi belanja-belanja yang tadinya alokasinya mungkin katakanlah buat meeting-meeting kayak Iya, gitu, yang atau snack-snack, perjalanan iya. dinas yang nggak terlalu penting, Atau misalnya seremonial, sering banget tuh. seremonial, Iya, Oh. bener. ngeletakin tangan ke ini ya, ke layar iya, ya. ke layar, tapi udah pakai video kan? Betul. Ya yang kayak gitu-gitu tuh dikurangi karena nggak terlalu berdampak ke masyarakat langsung. Oh, Jadi oke. ya diefisiensikan untuk masuk ke alokasi belanja yang lain gitu, yang memang bisa dibelanjakan dengan cepat gitu. Gak mudah loh membelanjakan duit 3.000 triliun dengan baik. Wah, gila gue Iya dulu beli apa sih. kun sih punya 3.000 Iya kan? triliun? Aduh ya Allah, gue udah Karena beliin kita- anak gue rumah di berbagai negara kali. Iya. Karena kalau lo salah-salah belanja juga itu ada aturannya, jangan sampai malah belanja lo merugikan negara. Kalau sampai lo merugikan negara, Hah? itu bisa masuk ke KPK. Makanya belanja juga harus bener. Iya ya. Kalau lo merugikan Pantas negara. aja mereka memilih untuk udah deh diendapin aja. Siapa tahu? Nggak tahu Iya sih. juga sih. Atau lebih ke nggak kreatif aja gimana Iya. program-program ini bisa menyerap dengan baik belanjanya gitu. Oh iya ya. Atau juga termasuk kemampuan di daerahnya juga. Bisa Oh iya, jadi kan beda-beda ya. memang proyek itu misalnya tidak cukup baik bisa berjalan sehingga serapannya tidak Udah baik ya. optimal. Udah optimal. Iya benar-benar. Oh, Atau ya banyak sih faktor-faktor yang lain juga. iya sih Pak. Tapi kalau lihat begini terus Pak, apakah ini gua mewakili netizen juga ya. Banyak banget komentar kayak gini. Pak Purbaya biasanya kalau orang baik itu disingkirin. Cepat atau lambat ya? Iya kan, Biasanya sih cepet deh. biasanya gitu. Biasanya Biasanya cepet. yang udah sih, ya maksudnya kita tahu lah gitu. Maksudnya, Iya. wah Pak Purbaya jangan terlalu vokal lah, ntar disingkirin gitu kan. Kan biasa kayak begitu dong gitu. Iya, iya. Maksudnya kalau apa ya, Maksud lo karena beliau terlalu kerja? nah bisa jadi ya kan Tapi mungkin. iya kan terlalu kerja. Iya kan. Kan kalau di tempat kalian gitu, kalau kalian tuh terlihat terlalu kerja ada yang nggak senang. Ganti Gua sih- topik. Kita ke studio aja boleh nggak? Nggak, tapi bener kah ada nggak? Ada nggak sih lu dari seorang wartawan ya Detik Finance gitu, wartawan finance lah. Ini Pak Purbaya kalau misalnya terlalu frontal lama-lama bisa disingkirin nih. Iya bahaya nggak Bahaya sebenarnya nggak sih? untuk image dia? Singkiran nama siapa? Yang Dia kan Unos, ininya- hidung siapa? Enggak. Hidung siapa ya? Unos, hidung siapa? Enggak. Kalau gua lebih ke Pak Purbaya mungkin ngomongnya lebih hati-hati lagi aja. Hati-hati Maksudnya ya. kalau selama ini sebenarnya beliau udah di awal ketika bergaya koboi itu kan udah diingetin juga kan. Oh iya. Sama netizen gitu. Karena ada beberapa pada akhirnya komentar beliau jadi gorengan netizen dan sorotan dan akhirnya dikecam gitu. Walaupun pada akhirnya berhasil menarik kembali hati masyarakat. Tapi kayaknya makin kesini Pak Purbaya makin ceplos-ceplos juga ngomongnya, tapi harus diingat bahwa beliau adalah seorang menteri yang juga Iya. punya tanggung jawab besar atas segala macam apapun yang keluar dari mulutnya, sehingga rasa-rasanya akan lebih bijak kalau Pak Purbaya juga lebih ada filternya lagi Ngerem lah. ngomong. Termasuk soal apa yang terjadi saat ini sama Kang Deddy Mulyadi juga kan, ternyata Kang Deddy membuktikan bahwa tidak ada tuh dana mengendap Dia langsung ke BI gitu ya? Iya, di Iya. Pemda Jabar. Dan gimana? Padahal sebelumnya Pak Purbaya udah bilang lo dikibulin sama Iya. bawahan lu gitu. Itu kan jadi ada tendensi negatif di situ. Walaupun mungkin itu bagian dari upaya kritis terhadap apa kinerja dari Pemda.
membelanjakan anggaran yang udah disiapin sama dia, tapi ya rasa-rasanya sebagai seorang menteri yang punya tanggung jawab besar untuk publik akan lebih bijaksana kalau Pak Purbaya lebih di filter ngomongnya, nggak semuanya tuh apa yang ada di kepala intrusive thoughts-nya dikeluarin gitu. Iya, Itu kali ya Pak Purbaya ya. Iya. Itu kali biar semuanya juga adem-adem juga, jangan sampai ada hati-hati yang tersakiti kan. Sedap. Hurt heart, nah itu bahasa Inggrisnya. Hati-hati yang tersakiti. Iya Iya kan? juga ya. Hurt heart. Jago lu bahasa Inggris. Wah, iya, TOEFL lo jangan berapa tanya. sih? Hah? TOEFL lo berapa? TOEFL gua 7 lah. Oh, itu IELTS ya. Mas tinggi itu ya. Terima kasih banyak Pak Edo Terima sudah kasih, mampir Mas ketik Edo. sore. Terima kasih ya, guys, udah diundang. Udah 5:30 ini ya. Gila sih. Tadi Gua udah jauh- lama banget gak iya, diundang di Detik Sore, kasihan. jujur. Tadi Edo di depan di ini Aku buka kira sepatu masuk nginvalnya dalam ini gitu. partneran sama Kak Edo. Ih. Enggak. Ternyata ini alasannya Mas Iya, Afif emang. yang step in. Akhirnya gue ngerasain ternyata program ini seru banget ya. Nah, itu kan. Maksudnya Gila dari sih. kemarin. Iya. Jangan lupa ketik kerek spasi nama kamu. Nah, itu kan. Ketik lagi. Makasih guys. Thank you Pak Edo sudah Terima datang. kasih. Geluduk. Iya. We have to go. Wih. Nah, itu Udah dia. dijemput sama Gundala. Wah, iya bener. Gundala yang di Taman Mini kan? Aduh, gak nyampe lagi gue. Iya, Oh, itu gondola. gondola. Aduh, sorry banget. Bukan orang Jakarta, jadi kita gak akrab sama yang gondola. Iya, karena gue orang Lagi Kinabalu. mikir apa yang lebih lucu nggak ada. Oke, ada tiker sudah jam 5:30 juga nih. Saatnya kita harus cabut. Besok kita ketemu di jam yang sama. Thank you, Quincy. Terima kasih sudah Mas Afif. mampir detik sore. Terima kasih Keren, Mas Edo. Queen. Seru kan detik sore kan? Seru. All the way seru. from BSD Bayinya loh. senang sekali. Bayinya senang Ih, sekali, nendang-nendang mulu tadi ya. Nendang dari tadi. Iya. Kayak Polcu Teiza, kau lihat itu. Kau lihat itu. tiru dong Quincy. Tetap bekerja keras. Kemana sih ini arahnya? Kemana ini arahnya? Padahal mereka juga halal kerjanya. Mereka juga Iya, bekerja betul. keras juga. Halal kerja keras juga Iya. apa-apa. Cuma ngingetin Kan aja. kesannya jadi gue pick me ya. Oke, Tikers, Edo, makasih banyak, Dok. Iya. Sudah datang Sama-sama. Kasih mulu ya. Iya. Biasanya Tinggal gua- minta kembalian nih gua nih. Di Tikers, oh iya kita ada tagline. Wih iya. Apa sih dong tagline-nya Detik Sore tagline-nya. ini? Aku nggak tahu. Apa takutnya nggak sih? tahu kan. Jadi gini. Penasaran deh. Kalau kita bilang detik sore, kita jawabnya nggak cuma hore-hore. Ih, Iya. Keren, pakai bahasa Tanzania ya. oh. Gitu-gitu ya? Oh itu kepedesan dong. setelah dia baru ya yang gini-gini. Yang di Oh iya, Maui. parlemennya. Bener. Apa iya, Apa Mak? mau ya? Lo bisa ya? Ah, enggak. Maui bukannya Moana? Ah iya lagi. Iya, seru banget. Besok Mohon masih. maaf ya. Oke, Tikers, kita besok ketemu di jam waktu yang sama. Ivaran cabut, Quincy juga cabut. Edo juga cabut, segenap kru bertugas juga cabut. Sampai jumpa besok di Detik Sore. Gak cuma. Hore-hore. Ih, keren banget sih tagline-nya. Anjir, apa sih?